apa. Nah, itu tuh diberikan arahannya gitu ya. Kemudian juga investor gitu ya. Investor ketika melakukan investasi itu dia harus membuat tindakan investasi bertanggung jawab. Itu juga ada prinsip-prinsip yang diarahkan oleh PBB gitu. Nah, kemudian akhirnya seperti framework berpikir tadi ya, ketika perusahaan mau mengambil strategi, memformulasikan strategi keberlanjutan, mau tak mau sebenarnya yang dilakukan itu adalah adaptasi governansi gitu ya. Nah, menurut bukunya Kuase tadi ya, The Nature of the Firm, yang dibahas lebih lanjut oleh Williamson tahun 99, dia bilang gitu ya, kalau ngomong strategi bisnis itu tuh subjek multidisiplin yang sangat kompleks gitu ya. Kita bisa ngomong dari macam-macam gitu ya. Nah, supaya bagus analisisnya, kita bisa lihat dua hal gitu ya, governansi dan kompetensi gitu ya, atau capability. Kalau governansi itu sebenarnya kita ingin melihat seperti apa pengaturan ya yang dibuat oleh perusahaan. Jadi kata si Kuase ini gitu ya, perusahaan itu sendiri dan pasar itu adalah alternatif governansi gitu ya. Jadi sekarang ini kalau perusahaan nggak bisa mengatur dirinya, akhirnya pasar yang mengatur gitu ya. Bisa jadi perusahaan nggak akan merespon membeli apa-apa dari perusahaan tersebut. Nah, atau jadi artinya bagaimana top manajemen memilih gitu ya berbagai alternatif pilihan yang bisa menghasilkan biaya transaksi ekonomi yang positif gitu ya. Dia mengenalkan istilah zero transaction cost gitu ya. Sebenarnya itu adalah gabungan dari berbagai pilihan yang diharapkan nanti ya minimum itu zero gitu ya, tapi diharapkan yang dia menciptakan dampak positif. Nah, ini area yang mungkin dipilih untuk dirapikan itu adalah area operasional bisnis rutin. Itu kata si Kuase gitu ya. Nah, jadi akhirnya berdasarkan inilah sebenarnya teori-teori governance berikutnya berkembang. Kita bisa definisikan ini sebenarnya governance itu adalah semacam pengaturan gitu ya yang dibuat oleh organisasi dalam arahan top management sehingga dia meyakinkan ya tercapainya kinerja yang andal gitu. Nah, kemudian ketika berbicara kompetensi, kita berbicara tentang biaya transaksi ekonomi yang dinamis gitu ya. Jadi di dalam situasi sekarang ini gitu ya, biaya transaksi ekonomi itu bisa besar sekali ya. Misalnya contohnya dalam kasus investasi yang terjadi itu banyak pilihan-pilihan gitu ya. Ternyata kondisi perusahaan yang misalnya keterbatasan sumber daya tadi gitu ya, dia memilih alternatif ya CSR-nya filantropi. Mungkin dia membuat laporan-laporan yang greenwashing, akibatnya ya investor nggak terlalu bereaksi. Tetapi di sisi lain yang tadi pilihannya perusahaan yang dalam kondisi sumber dayanya banyak itu seringkali terjadi pilihan proyek-proyek investasi yang tidak optimal gitu ya. Dia tuh maksudnya istilahnya tuh over investment ya. Jadi akhirnya dia top manajemen membuat keputusan investasi yang tidak memberikan nilai ya, menciptakan nilai bagi perusahaan. Nah, sehingga inilah yang dianggap ya kalau seandainya mampu menciptakan keputusan investasi yang optimal gitu ya, tentunya akan optimal penciptaan nilainya sehingga itu yang akan menjamin sustainnya perusahaan ini. Nah, kemudian harus ada kemampuan membuat pembelajaran ya karena ini proses bisnis rutin dan ada kebutuhan untuk mengelola isu-isu strategis melebihi governance yang generik gitu. Nah, dengan definisi ini yang dikatakan di dalam buku artikelnya Williamson itulah muncul istilah sekarang ini kita mengenal istilah governance risk compliant. Ketika menghadapi situasi ini banyak kegagalan itu disebabkan karena mereka tidak punya risk appetite yang memadai gitu ya, atau mereka tidak aware ya dengan risiko gitu ya, sehingga muncullah regulasi-regulasi lain yang mendorong untuk agar ya manajemen ini mampu menguasai risiko gitu ya. Jadi ini yang muncul setelah regulasi global gitu ya. Sebelumnya corporate governance itu udah dirapikan gitu ya, udah direformasi. Tapi kenapa kok terjadi juga krisis gitu ya? Ternyata lemahnya adalah di pengawasan risiko. Sehingga muncullah regulasi risk governance yang didorong oleh ini gitu ya. Kemudian ada standar-standar ya, lembaga-lembaga ISO series itu memandu perusahaan bahwa untuk menerapkan risk governance itu seperti ini gitu. Nah, kemudian compliant ya. Compliant itu definisinya apa? Compliant itu patuh gitu ya. Tapi zaman sekarang patuh aja nggak cukup gitu ya. Sehingga definisinya adalah
bagaimana organisasi berperilaku etis dan bertanggung jawab sosial dan akhirnya itu berkelanjutan gitu ya, dan tidak hanya sebatas gitu ya, misalnya disyaratkan melaporkan risiko-risiko lingkungan, kalau patuh dia dapat hijau itu biru, biru itu udah puas begitu aja gitu ya. Nah itu akhirnya juga tidak menjamin sustain. Nah jadi artinya ketika kita berbicara tentang apa ya, sustainability, kita bisa potret dari regulasi itu. Jadi akhirnya apa yang dimaksud dengan ESG practice itu, saya sampai ke definisi sebenarnya ESG practice model itu sebenarnya adalah principal performance framework yang isinya itu adalah kumpulan kapabilitas terintegrasi yang mampu merealisasikan pencapaian tujuan yang andal, mengatasi ketidakpastian dan berintegritas dalam bertindak. Nah, tentunya kalau di sini kita berbicara tentang target-target yang terukur gitu ya. Maka di dalam Kaplan dan Norton itu ada namanya SMART target gitu ya, specific, measurable, attainable, relevant, dan timeliness. Nah, ini di bawah ini adalah framework performance management system Deming ya, yang biasa kita temukan dalam praktek bisnis. Nah, kemudian akhirnya sustainability strategi itu gimana cara memformulasikannya. Nah, ini adalah salah satu buku yang menurut saya ya, dari semua literatur yang pernah saya baca gitu ya, mungkin ada lagi literatur yang baru yang saya belum baca, tapi so far ini paling connect ya dengan literatur cara memformulasikan strategi yang dipakai oleh Kaplan dan Norton. Nah, jadi saya senang banget dengan buku ini how sustainability work gitu ya. Dia memberikan framework seperti ini ketika mulai menganalisis strategi, memformulasikan strategi itu ada 4 hal gitu ya. Ini biasa disebut pastel analysis ya kalau di Kaplan dan Norton gitu ya. Dia bercerita bahwa ketika ingin masuk ke strategi keberlanjutan ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama broader environment. Broader environment kita tentunya bicara ya, zaman sekarang masih ada nggak sih organisasi yang mau eksis di tingkat lokal aja? Tentunya enggak gitu ya. UMKM aja dia pengen numpang di perusahaan multinasional, ingin naik kelas gitu kan ya. Kita selalu mengacu ke standar best practice. Nah, jadi di sini pertimbangan regulasi global udah ada apa sekarang. Kemudian di lokal seperti apa. Nah, itu berarti itu harus diterapkan. Kemudian internal konteksnya apa gitu ya. Bisa jadi kita punya sumber daya yang capability gap, ada capability gap dalam hal manajemen dan sebagainya gitu ya, itu kita identifikasi. Kemudian human and financial resource gitu ya, bisa jadi kita harus rekrut yang baru gitu ya, atau sumber daya kita emang nggak memadai gitu ya, gimana caranya mendapatkan dana. Kemudian bisnis konteks. Nah, bisnis konteks ini tetap menjadi pertimbangan ya, tentunya perusahaan nggak akan pernah mau mengambil strategi keberlanjutan tanpa mempertimbangkan bisnisnya gitu ya. Jadi ini menjadi suatu apa ya, dia tuh berhubungan kausal gitu ya, hubungan sebab akibat yang ya sulit dari riset-riset sebelumnya menjawab isu ini gitu. Nah, kemudian prosesnya ada apa? Ada leadership. Leadership ini tugasnya adalah memformulasikan strategi, kemudian mendefinisikan struktur organisasi, karena kita harus align, harus terintegrasi, dan ada dukungan teknologi informasi ya, sustainability management tool, standar and guidance. Nah, sehingga dalam proses inilah diharapkan ada kinerja luaran ya dari top management team. Dalam jangka pendek ini kita nyebutnya output ya. Output itu reaksi temporal sebenarnya gitu ya. Bisa jadi inisiatif yang diambil top management itu ternyata menghasilkan riak negatif gitu ya. Nah, riak negatif itu tentunya itu wajar gitu ya, karena emang situasinya sangat dinamis. Tetapi seberapa jauh dia mengelola itu, ada komunikasi yang interaktif sehingga dalam jangka panjang dia bisa menetralkan situasi sehingga outcome-nya dalam jangka panjang itu tetap bagus. Nah, kemudian akhirnya sampailah kita sebenarnya ESG practice model itu apa gitu ya. Sebenarnya dia tuh improve accountability cycle. Jadi siklus akuntabilitas selama ini kita udah punya gitu ya. Tapi sekarang bertambah gitu ya, ada aspek sosial dan lingkungannya itu. Kalau kita lihat di sini komponen dari accountability cycle-nya ada governance, ada 4 aspek dasarnya, governance, kemudian measurement, kemudian management system dan reporting. Di 4 hal ini. Intinya di tengah adalah accountability. Nah, kemudian nanti ada internal reporting, ada external reporting, dan ini jalan berupa sebuah siklus. Nah, kemudian kalau kita potret ya di dalam praktek lapangan, governance itu macam-macam ya, soalnya pada bingung semua kalau ngomong governance itu apa, ada GRC lagi, ada macam-macam gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat gitu ya, yang sering dipakai ya saat ini governance
ISO 37000. Di sini ada 3 governance outcome. Outcome ini kan berarti kinerja jangka panjang ya. Ada 3. Kemudian ada 5 foundation governance principle. Ini yang warna biru. Kemudian ada enabling governance principle. Jadi yang enabling ini yang memberdayakan gitu ya. Ini menurut ISO 37000. Kalau kita perhatikan di dalam prinsip ini, di dalamnya ada apa? Ini purpose-nya adalah perilaku beretika ya yang efektif, responsible gitu ya. Kemudian ini yang disebut dengan good governance tadi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat yang enabling-nya gitu ya, enabler-nya gitu ya. Kita lihat yang standar yang nomor 11 ya, prinsip nomor 11 itu di sini baru muncul sustainability gitu ya. Jadi mengingat standar ISO 37000 ini kan GRC ya gitu ya. Ini kan sudah ada sebelum isu sustainability. Jadi ini sekarang sudah masuk sustainability. Ya, jadi ada reformasi di regulasi-regulasi juga sudah memasukkan itu sekarang. Nah, kemudian kalau kita lihat ini literatur yang saya pakai ketika membuat formula ESG practice model di bank gitu ya. Ini adalah disertasi saya gitu ya. Ini sedang happening banget saat itu governance risk compliance, tetapi di bank itu namanya lebih diarahkan ke risk governance framework gitu ya, pengawasan risiko. Nah, governance risiko ini sebenarnya bagian dari corporate governance ya. Jadi artinya ini muncul setelah kondisi corporate governance itu ternyata lemah gitu ya. Jadi muncullah regulasi ini untuk mengingatkan bank untuk menguatkan pengawasan risiko. Nah, ada 8 prinsip ya di dalamnya. Intinya tanggung jawab board, kemudian kualifikasi dan komposisi board, peran ketua dewan, kemudian intinya di dalamnya dia menekankan risk appetite dan governance structure gitu ya. Ini governansi struktur kelompok. Nah, jadi ini yang mengingatkan bahwa kita ketika berbicara tentang strategi gitu ya, kita jangan melupakan gitu ya bahwa yang namanya korporasi itu dia punya anak-anak ya, punya mesin pencari uang yaitu strategic business unit. Kemudian di dalam strategic business unit itu ada kepemilikan gitu ya. Kemudian nanti di level korporasi itulah kita menyebut penciptaan nilai itu adalah jumlah dari semua penciptaan nilai dari semua unit bisnisnya. 1 tambah 1 bisa jadi menjadi 5 loh dalam definisi ini gitu ya. Atau bisa juga 2 tambah 3 malah menjadi cuma 2 gitu, itu bisa aja gitu ya. Kalau unit bisnisnya tidak berkinerja dengan baik. Nah, jadi ketika formulasi strategi itu kita berbicara berlevel juga gitu ya. Di level koperasi kita bicara where to play, kita mau main di mana strateginya. Padahal di level unit bisnis inilah harus dirumuskan gimana, how to win-nya gimana. Kemudian kita perlu mempertimbangkan support system gitu ya, functional system yang terintegrasi untuk mengintegrasikan semuanya. Dan kita juga tahu bahwa dalam struktur kepemilikannya ini juga cukup complicated, isu yang cukup complicated ya. Jadi soalnya gini ya, karena adanya IFRS ya, terutama untuk kewajiban untuk melaporkan transisi ekonomi rendah karbon ini ya, GHG emission, itu kita udah disampaikan untuk melaporkan emisi skop 1, skop 2 gitu ya. Nah, selama ini kan kita punya ya aturan untuk mendistribusikan laba dan sebagainya berdasarkan equity method gitu ya, dan cost method gitu ya, berdasarkan kemampuan kontrol ya, kontrol yang dimiliki oleh pemilik gitu ya. Nah, sehingga ini juga relevan dalam mempertimbangkan strategi. Nah, kemudian itu diregulasi level global gitu ya. Nah, tentunya kalau kita perusahaannya di Indonesia, kita mengacu ke regulasi yang baru. Indonesia sudah punya panduan umum governansi korporasi, ada membahas 3 organ, ada 4 pilar ya, perilaku beretika, accountability, transparansi, dan keberlanjutan. Nah, ini pengembangan tentang governance yang selama ini kita istilahnya tarif gitu ya. Tarif ini udah berevolusi menjadi 4 aja pilarnya. Nah, kemudian ada 8 prinsip. Nah, 8 prinsip ini dia udah apa ya, one step ahead ya dibandingkan regulasi sebelumnya gitu ya. Karena paradigma bisnis itu governance risk compliant. Jadi compliant itu ada kata-kata pokoknya patuh gitu ya. Jadi di dalam bahasa regulasi yang lama itu patuhi dan jelaskan, itu aja.
Padahal sekarang ini kita udah sampai di era urgensi gitu ya. Jadi sekarang ini apply and explain. Jadi tagline-nya, prinsipnya itu seperti itu. Terapkan apa yang udah diterapkan. Kalau ada yang nggak bisa diterapkan, jelaskan juga kenapa nggak diterapkan gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, mengingat berlapis-lapis ya, nggak ada alat yang lain selain sengetop balance scorecard gitu ya. Jadi akhirnya analisis saya seperti itu ya gitu ya. Jadi saya mencoba memotret permasalahan itu pakai balance scorecard. Seperti kita ketahui ya, keunggulan balance scorecard ini dia bisa menganalisis hubungan sebab akibat ya dari berbagai inisiatif, kemudian dia petakan dalam strategi map. Setelah memetakan strategi map itu, si perusahaan harus mendefinisikan KPI-nya gitu ya. Di setiap bulat-bulat ini ada KPI ini gitu ya. Targetnya apa, kemudian inisiatifnya apa gitu. Nah, kemudian juga sebenarnya ketika memformulasikan strategi itu ada 3 hal yang perlu ditata ya dalam organisasi. Kaplan dan Norton menyebut istilahnya ada Office of Strategic Management. Jadi artinya ciri-ciri bahwa organisasinya udah berinovasi itu dia punya Office of Strategic Management. Mungkin kalau zaman sekarang ESG Practice, namanya mungkin ESG Unit barangkali gitu ya. Itu yang memformulasikan strategi. Jadi artinya top management itu perannya adalah sebagai arsitek. Kemudian dia tuh berkolaborasi ya dengan proses owner. Proses owner ini ada di strategic business unit, dan kemudian nanti top management juga sebagai integrator gitu ya, dia mengintegrasikan semuanya. Nah, mau tak mau kalau ini terintegrasi saling berhubungan, mau tak mau perusahaan itu harus disupport oleh sistem informasi terintegrasi gitu ya. Nah, itulah keluar ini Simon ya, Simon yang memperkenalkan istilah Management Control System 4 Levels of Control. Sistem ini mempertimbangkan karena manusia itu dia bilang bersifat bounded rationality gitu ya. Semua manusia itu bertujuan rasional, tetapi mereka seringkali bertindak tidak rasional gitu. Nah, sehingga Simon itu mengajukan sebuah manajemen control system yang itu bisa diterapkan oleh perusahaan untuk mengantisipasi bounded rationality itu gitu. Itu tahun 95 dan tahun 2000 gitu ya. Dia tuh membuat isinya yang pertama belief system ya. Belief system ini kan sebenarnya proses strategis tadi gitu ya. Perusahaan sudah merumuskan strategi bisnis, kemudian gimana caranya memberitahu bahwa orang-orang agar tahu ya sampai ke level operasional bahwa kita sedang menuju ke arah sini gitu ya. Kalau nggak ada komunikasi, tentunya nggak akan tahu ya sampai ke bawah. Makanya kita harus menurunkan KPI, melakukan cascading KPI sampai ke level operasional. Nah, kemudian nanti sambil mengcascading KPI itu mengkomunikasikan, nanti diharapkan nanti semuanya jadi sadar risiko ya. Jadi akan diketahui boundary risk dari bisnis, operasional bisnis ini sampai mana gitu. Nah, ini diharapkan nanti mereka akan tahu melalui apa gitu ya. Nah, ada dua alat ya, alat manajemen. Nah, alat manajemen yang pertama itu diagnostic control system. Tentunya ini hanya memungkinkan kalau perusahaan ini sudah punya sistem yang terintegrasi gitu ya. Sistem yang terintegrasi ibaratnya mobil, barangkali kalau ada yang saringan bensinnya udah kotor dan sebagainya, nanti otomatis sinyalnya nyala gitu ya. Nah, yang terjadi itu seringkali perusahaan masih mengalami kendala di dalam diagnostik control system ini karena sistemnya yang masih berbasis silo gitu ya. Jadi datanya redundansi gitu ya, sehingga pengambilan keputusan tidak optimal. Nah, kemudian seandainya ini nggak ada gitu ya, untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang urgent gitu ya, harusnya top manajemen itu memfasilitasi dengan interaktif control system. Kalau seandainya top manajemennya risk appetite-nya cukup memadai, dia akan memfasilitasi ini dengan rapat-rapat rutin gitu ya, atau rapat-rapat yang sifatnya bisa diadakan secara mendadak gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini belief system ini dalam hal penerapannya arahnya kemana? Dia mengarahkan ke perilaku, fokus ke perilaku dengan harapan nanti semuanya tahu ya arah strategi bisnis kemana. Kemudian nanti dari boundary system ini perusahaan pegawai di level operasional itu nanti bisa menspesifikasi
aturan main yang tidak boleh dilanggar gitu ya, sehingga dia akan tahu ya apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak. Sedangkan diagnostic control system ini untuk menentukan target. Nah, kemudian nanti di interactive control system inilah nanti kita bisa menemukan apa ya, learning yang eksploratif tadi gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya tuh tak terduga gitu ya. Kita perlu explore lagi dalam komunikasi interaktif itu. Biasanya kalau diundang strategic business unit itu berkomunikasi, itu akan muncul tuh keluar masalah-masalah apa saja gitu ya. Dari sinilah akhirnya keluar inisiatif-inisiatif strategis. Nah, itu dari konsep-konsep manajemen yang udah umum ya kita pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kemudian saya mencoba melihat gitu ya, seperti apa praktek keberlanjutan yang sudah diterapkan di bisnis di dunia gitu ya. Di sini kita lihat ada studi ya, studi di 11 negara di 4 benua gitu ya. Ini studinya berdasarkan survei dan interview dari lebih dari 500 responden ya yang digunakan. Nah, kemudian nanti dari semua responden ini ternyata lebih dari 80% itu mereka mengenal balance scorecard gitu ya untuk memformulasikan strategi. Nah, kemudian nanti inisiatif-inisiatif yang diambil oleh top management timnya tuh dipetakan ya oleh si peneliti ini, akhirnya mereka bisa kelompokkan gitu ya inisiatif itu dalam 3 kelompok gitu ya. Ini sesuai dengan balance scorecard yang disampaikan oleh Kaplan dan Norton ya, ketika mengadopsi strategi itu banyak kendala gitu ya, banyak perusahaan yang top manajemen dia udah formulasi strategi tapi setelah itu dia lupa menyelaraskan organisasi. Atau bisa juga organisasi udah selaras tapi ternyata di implementasi lapangan itu tidak dikontrol gitu ya, itu menyebabkan kegagalan-kegagalan. Nah, berdasarkan itu dia kelompokkan gitu ya, sustainability strategi itu bisa dimodelkan menurut triple I framework gitu ya. Sustainability intention menunjukkan alasan-alasan mengapa perusahaan itu mengadopsi sustainability. Yang kedua, sustainability integration, dia bercerita tentang to what extent corporate sustainability embedded in core business process, dan kemudian implementation, bagaimana corporate sustainability itu dioperasionalkan gitu ya. Nah, jadi dia melihat pola seperti itu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya itu ada tahun 2019 itu muncul artikel membahas tentang berdasarkan survei juga sustainability value creation di perusahaan-perusahaan global juga gitu ya. Bagaimana mereka menangani isu-isu kritikal gitu ya di dalam balance scorecard gitu. Nah, itu dia juga bercerita tentang dia membuat indikator tersendiri ya untuk potensi-potensi isu yang kritikal, sehingga nanti di dalam dashboardnya gitu ya, di dalam diagnostik kontrol sistemnya itu bisa diidentifikasi melalui KPI-KPI tertentu. Nah, kemudian ini yang menarik ya, yang menarik bagi saya gitu ya, ketika menemukan literatur ini yang akhirnya saya mengajukan proposal untuk mendapatkan hibah penelitian gitu ya. Ternyata ya itu dia ya, strategi itu ya bisa jadi perusahaan itu udah bikin rumusan strategi, tapi ternyata implementasi di lapangan yang kurang mantap gitu ya. Nah, di sini Ghosn et al. Ini dia mencoba mengkonfigurasikan pemanfaatan manajemen kontrol sistem itu gitu ya. Seperti kita lihat tadi di dalam literatur itu masih galau gitu ya. Manajemen kontrol sistem itu dikenal gitu ya. Ada belief system, boundary system, interaktif control system, diagnostic control system. Intinya sebenarnya Simon itu bilang ini seperti alat gitu ya. Kita tuh harus pakai berbarengan. Tetapi makainya seperti kita bawa mobil gitu ya, kapan ngerem, kapan mau ngegas gitu ya, itu tuh ada timing yang tepat ya gitu. Nah, di dalam literatur itu tuh tidak dibedakan ya. Governance dengan sistem manajemen itu sama aja dalam literatur gitu ya. Banyak orang berpendapat itu. Jadi di dalam teorinya, makanya di teori adaptive governance itulah saya mendapatkan pencerahan gitu ya, bahwa yang disebut dengan belief system dan boundary system ini yang disebut dengan governance, yang bawah ini namanya sistem manajemen gitu loh. Nah, jadi apa yang terjadi di praktek lapangan yang tidak move on itu gitu ya, di Ghosn ini dia menjelaskan, dia mencoba menguji gitu ya, seperti apa potensi pemanfaatan diagnostik kontrol sistem dan interaktif kontrol sistem ini di dalam proses transformasi perusahaan gitu ya, transformasi keberlanjutan. Nah, akhirnya dia memotret ya, dia memetakan permasalahan ini, kemudian dia petakan dalam 8 konfigurasi. 8 konfigurasi ini dia bedakan perusahaan itu sebenarnya intinya sebelumnya kan dia udah ada sebenarnya inisiatif keberlanjutan itu sudah ada gitu ya. Dia menyebut
manajemen control system sudah ada, dan sudah ada juga sustainability control system. Misalnya perusahaan itu udah punya environment management system, dia udah punya CSR, tetapi tata cara pengelolaannya sebenarnya ada yang dia tuh terpisah gitu ya, terpisah, sama sekali nggak connect gitu ya, sehingga akhirnya gagal digunakan informasinya dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi dia membagi dua permasalahannya, namanya level integrasinya yang rendah dan perusahaan yang dengan level integrasinya yang tinggi. Nah, ketika di level integrasi yang rendah ini tidak ada koneksi sama sekali, itu sering terjadi pada perusahaan-perusahaan yang pemimpinnya nggak punya visi gitu ya, tidak punya visi, kemudian tentunya akan gagal ya proses mengidentifikasi batasan risiko itu di mana, dan juga untuk diagnostiknya kita nggak tahu gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini nih sering terjadi pada perusahaan-perusahaan yang di era perusahaan-perusahaan pemerintah ya, perusahaan pemerintah yang ada monopolinya gitu ya, itu tuh agak lambat berubah gitu ya, sehingga ini butuh transformasi yang seandainya muncul kewajiban regulasi yang kuat ya, saat itu dia berpotensi untuk pindah ke mematuhi regulasi itu, atau ada kemungkinan dia pindah ke strategic emergent ya, ke langkah B ini kalau di situ ada tekanan pasar, ada pemanfaatan interaktif control system yang memaksa akhirnya top management itu diganti gitu ya. Nah, jadi ini putus-putus, jadi ini kondisi perusahaan itu kurang stabil gitu ya. Nah, dalam kondisi strategic emergent ini akan ada kemungkinan nanti dia menemukan sustainability business case ya. Jadi ini adalah tahap awal perusahaan memulai sustainability strategi. Nah, sedangkan kalau bagi perusahaan yang udah akhirnya ganti kepemimpinan, kemudian dia ambil strategi keberlanjutan, dia mulai patuh hukum gitu ya, compliant driven sustainability strategi, nanti dia juga bisa berpotensi untuk loncat ke atas ya. Loncat ke atas di sini kita nyebutnya lateral move gitu ya. Jadi dia pindah ke atas, dia berharap secara korporasi ini inisiatif ini direspon gitu ya, sehingga nanti akan terjadi yang namanya integrasi keberlanjutan. Nah, tetapi ada tahap juga gitu ya, ketika mencapai ke atas itu ada kemungkinan dia turun lagi ke bawah gitu ya, ketika responnya itu tidak bagus gitu ya, sehingga ini yang disebut dengan demobilisasi gitu ya, jadi tidak mendapatkan sambutan dari atas. Nah, kemudian penemuan bisnis case ini adalah tahap awal ya, biasanya di dalam bisnis gitu ya, dia masih tahap belajar, dan contoh-contoh kasus misalnya kayak Nike gitu ya. Nike itu dia sustainability strateginya dipicu oleh kasus ketenaga kerjaan, menggunakan tenaga kerja di bawah umur ya di negara berkembang gitu ya. Nah, itu yang memicu akhirnya dia membuat unit tanggung jawab sosial. Nah, kemudian pada organisasi yang lain gitu ya, yang level integrasinya tinggi, dia tuh udah punya manajemen control system yang terintegrasi, yang level integrasinya lebih tinggi, dan dia juga udah punya sistem yang terpisah sebenarnya gitu ya, seperti environment management system gitu ya. Nah, ini dia ada potensi untuk pindah ke sustainability driven organization. Jadi artinya kalau dia udah punya terintegrasi secara korporasi, jadi mungkin kita bisa nyebut enterprise resource planning ya zaman sekarang, itu dia akan lebih mungkin ya untuk mengorganize organisasi, kemudian nanti akan turun ke bawah untuk mendorong bisnis unitnya juga bertindak keberlanjutan. Nah, nanti melalui konfigurasi inilah pergerakan perusahaan menuju sustainable. Nah, kemudian ada risetnya Narayanan dan Boyce, ini sebuah perusahaan konstruksi gitu ya, dia juga punya beberapa unit bisnis, dia juga mengalami seperti itu gitu ya, ada proses integrasi yang terhambat gitu ya, dia naik ke atas, di atas nggak respon, dan nanti ternyata di dalam unit bisnis itu mobilisasi tindakannya itu berbeda-beda, sehingga tuh akhirnya emang kalau kita lihat dari potret satu organisasi itu emang tujuan finansial itu jauh lebih dominan dibandingkan tujuan lingkungan dan sosial. Nah, kemudian yang menarik berikutnya ini kasus 5 gitu ya. Ini benar-benar adalah interview para top manajemen ya. Jadi ini pada 66 top manajemen pada perusahaan sustainable global itu ditanyakan gitu ya, apa aja inisiatif-inisiatifnya.
Nah, inisiatif perusahaan-perusahaan yang kentara gitu ya di era di apa ya 3 dekade terakhir ini adalah penunjukan Chief Sustainability Officer untuk memimpin perubahan gitu ya. Nah, Chief Sustainability Officer ini adalah orang-orang yang datang dari background ilmu pengetahuan yang bervariasi gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah apa aja sih yang dia lakukan gitu ya. Nah, jadi di dalam tulisan ini si Perkin dan Serapin ini mengelompokkan gitu ya proses transisi, ada stages ya, stages menuju sustainable company. Tahap pertama itu adalah compliant, patuh hukum. Kalau dia patuh hukum, dia pasti akan mencari ya peluang-peluang mencapai efisiensi. Kita nyebutnya ini yang exploitative innovation tadi gitu ya. Semua peluang dicari, tetapi ini masih menggunakan pengetahuan yang ada. Begitu masuk ke tahap efisiensi, kalau dia berhasil mencapai tahap ini, dia naik level ke innovation gitu ya. Nah, innovation ini tentunya akan memungkinkan kalau sebelumnya sudah ada learning learning culture yang dibangun melalui investasi R&D. Nah, kalau kita lihat ya dari hasil temuannya ini menarik gitu ya. Jadi CEO itu mendelegasikan ya tugas memimpin perubahan itu kepada seorang CSO gitu ya. CSO ini mungkin kita boleh katakan mungkin itu apa ya dia tuh ada di level manajemen senior gitu ya. Nanti apa aja yang dia lakukan ya kalau kita lihat di sini peran person with primary responsibility for sustainability has the title of CSO itu paling banyak terjadinya di mana. Nah, kalau kita lihat di sini pada fase compliance hanya 14%, pada fase efisiensi 27%, pada inovasi 36%. Nah, jadi artinya inovasi itu emang banyak dipimpin oleh orang-orang yang ditunjuk secara khusus gitu ya, didelegasikan oleh top management. Kemudian kita lihat juga apa yang dilakukan oleh top CSO tadi. CSO ini memang melapor ya secara rutin kepada board of director. Kalau ini kan dia berbicara one tier ya, one tier governance system ya. Kalau di Indonesia mungkin kita bicara dia melapor pada direktur, pada direksi gitu ya. Nanti juga tindakan-tindakannya tentunya diawasi oleh Dewan Komisaris. Nah, kemudian kalau di bagian organizational characteristic related to sustainability, kita lihat di sini CEO dan Board of Director ultimately responsible for sustainability. Nah, jadi akhirnya emang tanggung jawab akhir itu adanya di top management ya oleh CEO. Dan juga ada Board Sustainability Committee. Nah, jadi seperti pokoknya ini era-era sekarang gitu ya, kalau kayak di bank gitu ya, di dalam literatur IT governance yang terakhir itu harus ada dewan komite teknologi gitu ya, komite teknologi informasi, ada komite risiko. Nah, di sini juga ya, di sini dia membentuk komite sustainability gitu ya, dewan sustainability atau komite sustainability. Nah, di Indonesia saya belum melihat seperti ini ya. Di Indonesia masih pergerakan-pergerakannya aja yang jadi kajian saya yang lalu-lalu. Mungkin ini menarik dilihat untuk berikutnya. Kemudian kita lihat berikutnya di bagian learning ya, learning from external sources, determining material sustainability issues gitu ya. Kita lihat di sini pada tahap compliance itu karena banyak perusahaan yang awalnya karena dia tak terintegrasi, dia tuh kurang informasi ya mengetahui isu-isu yang kritikal gitu ya, sehingga peran CSO itu ketika tahap compliance itu tinggi gitu. Kemudian di tahap efisiensi itu juga tinggi, tapi ketika inovasi itu sudah terdifusi gitu ya, udah berjalan waktu, ini mulai berkurang perannya gitu. Nah, kemudian impact on CEO involvement in sustainability from CSO appointment. Kita lihat di sini ini ada skala 1, 2, 3 gitu ya. Kalau skala 2 ke atas itu keterlibatannya cukup tinggi gitu ya. Change in CEO involvement in sustainability from CEO pada tahap compliant itu relatively tidak berbeda ya pada ketiganya. Jadi artinya proses delegasi ini selalu under control dari top management. Nah, jadi ini menarik melihat pergerakan seperti ini. Jadi akhirnya dari studi lapangan, kemudian tambah dengan literatur-literatur teori gitu ya. Akhirnya yang saya inginkan gitu ya, yang saya harapkan ya dari kajian ini adalah saya ingin mengambil gitu ya dari potret
penelitian empiris seperti apa, kan banyak membahas isu pelaporan gitu ya. Sedangkan dari proses di studi-studi kasus tadi itu banyak yang unik-unik, apa aja yang sudah dilakukan. Akhirnya saya ingin membuat sebuah model gitu ya. Jadi ada fase 1 di sini, ada 3 fase ya yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan pemetaan ya ESG model bank. Ini kajian kayak yang pertama. Di bank itu seperti apa sih dari pelaporannya. Jadi saya berangkatnya dari belakang dulu gitu ya, karena itu yang paling banyak regulasi pelaporan yang paling penting ya, yang menentukan aliran pembiayaan gitu ya. Jadi kita lihat itu ada literatur yang dia menjelaskan bahwa aspek pelaporan yang harus tercakup dalam laporan keuangan itu adalah mencakup aspek environment, ekonomi, sosial, governance, and financial stability. Ada 5 aspek, itu ada kriterianya dari literatur Aras et al. Ini. Kemudian nanti di fase kedua, saya mendesain ya ESG practice model bank ini berdasarkan cara sikap dan Norton memformulasikan strategi, kemudian saya combine dengan triple I framework tadi gitu ya, saya kelompok-kelompokkan. Kemudian nanti saya kumpulkan ya data dari laporan tahunan bank yang diterbitkan 10 tahun ya, setelah krisis global ya tahun 2008. Mulai dari 2010 sih gitu ya, karena 2010 itu dinyatakan situasi perbankan udah mulai stabil gitu ya. Nah, jadi saya kumpulkan datanya, kemudian saya uji secara empiris, saya ingin mendapatkan polanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi akhirnya dapat kriteria seperti ini, ada beberapa kriteria, kemudian diuji secara empiris, akhirnya terbukti ya ini bisa menghasilkan berpengaruh positif terhadap kinerja dan sebagainya. Nanti hasilnya bisa teman-teman bisa search di sini ya. Saya nggak sajikan di sini, tapi bisa dilihat nanti di link, ada linknya gitu ya. Nah, kemudian itu di sektor keuangan. Nah, kemudian saya juga buat, jadi paper yang tadi perbankan itu mendapatkan first best paper ya di dalam International Conference on Sustainability Practitioner waktu itu, dan ini sudah diterbitkan di jurnal International Emerald ya. Jadi bisa di-search. Kemudian saya membuat lagi ya ESG practice model berbasis balance scorecard untuk sektor non keuangan, dan ini menggunakan data ESG perusahaan-perusahaan yang masuk pada ESG Sri Kahati Index dan LQ45. Kemudian ini modelnya seperti ini, itu juga item-item kriterianya juga sama gitu ya. Ini temuannya sorry. Saya minum sebentar. Jadi temuannya ESG practice model di perusahaan Sri Kahati Index yang ini kan sebenarnya best practice company ya. Ini masih berpengaruh negatif masih ya pada tahun T di Indonesia. Kemudian tapi di tahun kedua dan tahun ketiga itu diuji ulang gitu ya, pengaruh negatif itu melemah gitu ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia itu memang sedang beradaptasi governansinya, dan investasi itu sedang di-push gitu ya, sedang tinggi gitu ya, sehingga wajar pengaruhnya masih negatif terhadap kinerja pada tahap pertama gitu. Nah, kemudian ini yang sedang saya kerjakan ya. Jadi ini di semua sektor industri gitu ya, menggunakan, jadi ini spiritnya adalah untuk pengawasan strategi gitu ya. Jadi management control system, bagaimana dia mengawasi strategi gitu ya. Tapi ini udah dihasilkan ya tulisan yang pertama, tapi masih dalam proses under review ya gitu ya. Temuannya ESG practice model ya, pakai perspektif MCS LOC ini, dia tuh berpengaruh negatif ya terhadap kinerja, tetapi interaktif control system gitu ya, interaktif control system dari top management ini ternyata itu bisa memperlemah ya pengaruh negatif itu. Jadi artinya di pasar modal di Indonesia, di semua sektor industri itu sedang terjadi movement gitu ya, transisi menuju keberlanjutan itu. Kemudian kita lihat ya, so what next yang akan kita lakukan ya ke depan gitu ya. Seperti IFRS yang sudah diberlakukan ya di Indonesia ini mensyaratkan pelaporan
emisi ya, emisi karbon ya. Jadi ini ada challenge ya untuk akuntansi keberlanjutan. Ketika untuk melaporkan emisi karbon itu berarti kan kita harus melakukan inisiatif yang pertama itu adalah GHG inventory gitu ya. Jadi aset-aset apa saja sih yang akan menghasilkan emisi karbon itu gitu ya. Itu kita harus identifikasi dulu. Ini benar-benar spesifik model bisnis gitu ya. Ini berbeda-beda di setiap korporasi. By the way, ini saya sedang belajar juga, ini sangat teknikal ya kasusnya gitu. Nah, kemudian ini GHG Accounting Reporting Principle itu tetap harus mengcover ya isu-isu pelaporan ini, ya isu relevan, akurasi, konsistensi, transparansi, dan completeness itu harus terbawa spirit itu dalam pelaporannya. Nah, kemudian kita lihat gitu ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada strategi generik portofolio strategi bisnis gitu ya. Selama ini kita udah mengenalkan ya cost kalau terjadi profit gitu ya, bagaimana distribusi di antara pemilik gitu ya, ada cost method, ada equity method gitu ya, ada equity method gitu. Nah, di dalam unit bisnis itu kan juga ada kepemilikannya, nanti itu juga harus dicatat ya sesuai dengan kepemilikan ini ya, berdasarkan hak kontrolnya terhadap kas dan hak kontrol terhadap operasional. Ini juga ilmu yang menarik sekarang gitu ya, sehingga kita juga harus tahu gitu ya, sebagai top management mungkin mengirim staff-staffnya untuk belajar ini gitu ya. Nah, kemudian skop 1 itu apa sih gitu ya? Skop 1 ini adalah emisi-emisi langsung ya yang diciptakan perusahaan yang berasal dari bisa jadi dia punya genset, punya mesin-mesin dan sebagainya gitu ya. Ini adalah sesuatu yang under control dari top management. Ini harus diidentifikasi. Kemudian yang kedua itu adalah emisi yang disebabkan dari emisi tidak langsung gitu ya. Contohnya yang berasal dari pembelian energi ya, seperti listrik, pemanas dan sebagainya. Dan skop 3 ini adalah emisi yang dihasilkan dari kegiatan transaksi dengan pihak lain ya. Jadi ini potensial terjadi di analisis sustainable supply chain gitu ya. Jadi emang karena tadi sistem ekonomi sirkular itu kan dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Nah, makanya sustainability atau ESG practice model ini cara menilainya gimana gitu ya. Nah, ini ada namanya policy capability management model. Ini sebenarnya udah sebuah konsep yang udah dikenal juga gitu ya di bisnis yang sudah ada gitu ya. Akhirnya nanti sustainability bisa kita kaitkan sesuai dengan kata si Kuase tadi gitu ya. Strategi itu dua hal aja bisa dilihat gitu ya, governansinya dan capability-nya. Nah, capability ini biasanya kalau dalam riset itu kita membuat pakai scoring gitu ya. Di dalam sustainability itu dia membedakan sustainability level 1, level 2, dan level 3. Di IT itu juga begitu ya, strategic IT governance kompeten. Nah, jadi itu yang saya lakukan, saya menilai nanti harapannya adalah model ini kalau bisa membantu gitu ya, karena standar itu sendiri juga rumit gitu ya, untuk meng-hire pegawai memahami itu juga mahal kali ya gitu ya. Nah, barangkali mungkin model ini bisa bermanfaat. Nah, kemudian harapannya adalah kalau perusahaan semuanya gitu ya, industri keuangan dan non keuangan menerapkannya akan tercapai suatu virtuous cycle ya suatu saat, yang mana supply side sustainable finance dan demand side sustainable finance itu ketemu, mencapai titik temu gitu ya. Dan kemudian saya petakan ya hasil kajian saya itu gitu. Jadi yang terjadi di lapangan itu seperti apa gitu ya. Kita bicara ada step by step innovation ya terjadi secara bertahap. Tentunya tahapnya ini jangan terlalu lama, itu yang diperlu ya. Jadi misalnya selama ini udah ada CSR kan ya, CSR ya, tetapi kita lihat model pelaporannya dia masih reporting driven ya. Reporting driven itu artinya environment-nya gitu ya, lingkungannya itu masih tidak mengharapkan, atau investornya bisa jadi tidak bereaksi juga gitu ya. Jadi makanya laporannya masih bersifat simbolik gitu ya, hanya kegiatan-kegiatan filantropi saja yang dilaporkan. Tetapi kalau begitu kita masuk ke level yang kuning ini ya, sustainable business level kedua ini, kita udah bicara pada environment yang dia minta pembuktian gitu ya, atau proof to me environment gitu ya. Jadi akhirnya perusahaan-perusahaan itu akan pindah ke fase membuat pelaporan akuntansi atas environment, sosial, dan governance-nya gitu ya. Nah, jadi semuanya terukur, kemudian nanti karena semakin tingginya keterlibatan stakeholders gitu ya,
mungkin supplier yang terlibat gitu ya dalam rantai pasok itu, otomatis perlibatan stakeholders itu mengharuskan kita bersinergi gitu ya ketika memformulasikan strategi. Ada KPI juga yang kita buat untuk para stakeholders ini, sehingga kita menyebut pelaporannya adalah twin approach of involving stakeholders at communication and accounting. Jadi artinya kita punya KPI mungkin untuk IT ada namanya service level agreement, atau dalam penyediaan sumber daya raw material nanti juga kita ngecek ya para supplier yang layak untuk dijadikan mitra itu siapa gitu. Nah, jadi kalau saya berangkatnya dari laporan, nanti dicek ke proses bisnisnya, ada item kriteria, nanti tahapannya ini logikanya nanti dia naik secara bertahap. Di dalam risetnya si Perkin dan Serafein yang tadi itu, dia bercerita bahwa sustainability itu memang sebuah journey gitu ya. Pada tahap awal perusahaan mulai patuh hukum gitu ya. Dengan berlalunya waktu akhirnya dia masuk ke tahap efisiensi gitu ya. Dengan tahapan efisiensi, dengan tercapainya efisiensi, akhirnya ada investasi, dia akan bergerak ke inovasi. Nah, ini yang dijelaskan oleh teori dynamic capability dan juga diffusion of innovation karena adanya institusional tadi. Nah, kemudian secara detailnya mungkin nanti bisa karena keterbatasan waktu, silakan ditelusuri aja jika Bapak Ibu membutuhkan. Mungkin itu Mbak Amalia, Bapak Ibu itu dulu, mungkin kalau ada diskusi ya kita diskusi. Ya, baik. Terima kasih Bu Indrianita untuk pemaparannya ya, untuk insight-nya untuk kita semua. Ya, baik. Saya buka Q&A-nya untuk Bapak Ibu. Boleh, Boleh silakan bertanya, langsung. Ibu. Ya, boleh Saya Pak David. David, silakan. Selamat siang, Siang, Pak. terutama Ibu Indianita. Perkenalkan Bu, Ya. saya David. Saya juga alumnus Trisakti, Bu. Oh iya, selamat siang. Saya Pak anaknya David. Prof. Eti. Oh, anaknya Prof. Eti. Maksudnya anak didiknya. Oh, anak didiknya Prof. Edi. Ya, Ya, program baik Pak dokter ilmu David. ekonomi akuntansi. Jadi tertarik bidang ini Bu, dan beberapa ada yang mirip. Misalnya waktu disertasi saya juga mengutip dari William Nordhaus Bu sebagai pengarang hadiah Nobel. Ya. Oh ya, Dan sustainability is a long journey Bu ya. ya betul Pak. Jadi kalau kita ngomong inovasi di Indonesia masih buruk sekali atau hitam ya, memang itu datanya ada Bu ya. Kita Ada. lihat POJK versus GRI itu jauh sekali Bu. GRI sangat kompleks dan POJK simple ya. Ya. Artinya kalau kita ngomong laporan versi POJK itu berarti kan laporan apa adanya ya, yang penting buat laporan ya. Tapi kalau kita pengen seperti mendapatkan assurer dari Asia Asia Rating Bu ya, harus sesuai follow GRI 2021 misalnya Bu ya. Itu Ya. mungkin PR kita Bu di Indonesia nih, bagaimana POJK itu kita bikin lebih kompleks dan comply dengan industri yang ada di Indonesia ya. Nah, tertarik juga Bu bahwasanya untuk menerapkan ini kita menggunakan balance scorecard ya. Berarti kan ada 4 pilar ya, finance, customer, process, dan learning and growth. Namun dalam sustainability ada satu lagi Bu ya, namanya sustainability, sehingga menjadi sustainability balance scorecard ya. Kita mengukurnya itu bagaimana keberlanjutan atau memperhatikan alam, masyarakat, dan bisnis itu supaya seimbang ya. Dan tertarik juga Bu, Ibu menggunakan strategik dari Porter ya. Kalau dielaborasi Bu ya, yang namanya balance scorecard dengan Porter itu akan baik sekali Bu, bahwasanya to be an A player, otherwise your company is being sold ya. Jadi bagaimana kita menjadi an A player ya dengan menerapkan sustainability. Nah, mungkin itu juga harus diterapkan karena dengan sustainability kita bisa compete, tidak hanya kita follow atau comply Bu ya, karena beberapa kendala saya hadapin di lapangan Bu. Tadi Ibu mengatakan fase eksekusi. Sekarang saya udah mau mulai eksekusi Bu, tapi kendalanya adalah finance institution yang mendukung ini belum ada Bu. Ya. Jadi disertasi saya itu 2020 mengenai building Bu. Ya, green building. Tetapi sekarang 2024 ya, yang berjalan itu bukan industri properti atau building Bu, tapi industri otomotif.
ya yang mendapat insentif atau berjalan untuk mobil listrik. Nah, artinya building ini bagaimana insentifnya nih? Ya, saya mau coba bagaimana menerapkan sustainability di building. Ya, tapi kendala di lapangan bank yang untuk mendanai ini tidak ada, Bu. Ya, saya tanya ke bank plat merah, katanya mereka masih belajar. Bahkan saya diskusi pun ke orang OJK, ya mungkin bank asing yang sudah ada. Nah, ini kan PR, Bu. Ya, bahwasanya energi consumption di building itu besar sekali. Ya, 40% listrik itu di building, Bu. Ya. Nah, kalau kita bisa efisiensi kan bagus sekali. Nah, ini bagaimana, Bu? Ya, sehingga apa yang Ibu katakan itu ya, sustainability finance dan sustainability business harus align, ya, bisa jalan bersamaan. Ya, itulah yang saya tanyakan. Dan tadi Ibu mengatakan inovasi itu buruk sekali dan masih hitam. Ya, mungkin kita bisa berjalan dengan sustainability balance scorecard, Bu. Bahwasanya different company, different opinion. Tapi understanding sustainability ya harus ada, ya. Sehingga understanding sustainability itu kita mulai dari mana? Dari education, Bu. Ya, jangan sampai sekarang kita masih pusing tujuh keliling mengatakan sustainability is long journey. Nanti anak kita juga ngomong is a long journey. Ya, sampai dunia ini suhu berapa derajat Celcius ini, ya. Ya, Nah, itulah oke. mungkin itu adalah beberapa tanggapan dan pertanyaan, ya. Mungkin Ibu bisa tambah lagi, Bu, ya wawasan kita Oke. atau insight. Terima kasih, selamat Ya. pagi. Selamat pagi Pak David. Oke, mungkin saya perlu clarify dulu ya Pak David. Ini persoalan disertasinya Pak David atau emang kasus bisnis di mana Pak David bekerja apa gimana ya Pak David? Jadi saya meneliti waktu disertasi itu mengenai green building, Bu, karena Oh, saya bekerja atau hmm. di lapangan ada di industri properti, Bu, sehingga Nah, apa yang saya teliti itu bunyi, Bu, ya di lapangan seperti oh, apa. Bapak di industri properti ya Pak? Ya, jadi Oke, kalau oke. kita bandingkan Singapura dengan Indonesia, Mm-mm. Singapura itu 1.000 gedung, ya, Mm-mm. hampir semua green building. Oke. Tidak implementasi, tutup usaha, tutup Mm-mm. operasi. Di kita bukan ribuan lagi, jutaan building, Bu. Ya, Oke. tapi yang punya green building itu tidak sampai Nah, 1%, Bu. oke baik Pak. Ya, Nah, terima kasih, Bu. ini oke. Jadi gini Pak. Jadi ini kan saya menyampaikan sebagaimana step-step analisisnya ya Pak. Ini gambar ini kelihatan kan ya apa Diamond Framework Tampak, Bu. Value Chain ya. Ya, Nah, ya, ya. jadi Bapak mungkin kalau seandainya menganalisisnya menyebutnya istilah buildingnya saja gitu ya. Tentunya kita dari out of context ya Pak ya gitu ya. Jadi maksudnya tadi kan strategi itu berlevel ya. Kalau kita udah ngomongnya korporasi, berarti kan Bapak ngomongnya sektor industrinya nih. Sektor industrinya industri properti, gitu kan? Industri properti, kalau yang Bapak analisis itu adalah semua sektor properti, berarti kan kita harus lihat ada berapa bisnis di perusahaan properti, di sektor industri properti. Kan gitu ya Pak ya? Nah, kemudian setiap bisnis itu dia pasti harus kita lihat petanya berdasarkan Diamond Framework Porter Value Chain ini Pak. Nah, nanti sebenarnya di perusahaan properti tentunya membuat building, membangun, membeli tanah dan sebagainya itu kan proses bisnis utamanya kan ya Pak ya. Betul kan Pak? Nah, jadi artinya Bapak membahasnya tuh dari aspek itu Pak. Jadi artinya mungkin gedung yang Bapak maksud misalnya kalau dalam konteks IFRS 2000 IFRS 1 dan 2 tadi ya, misalnya perusahaan properti tentunya juga harus melaporkan emisi karbonnya. Maka gedung yang Bapak maksud tadi, kalau itu gedung yang Bapak pakai, gitu ya, dipakai oleh suatu perusahaan itu, dia tergolong firm infrastruktur ini, gitu loh. Tetapi kalau kegiatan membangun rumahnya, membangun perkantorannya, apartemennya, gitu, atau kasus membeli tanahnya, itu kan adanya di dalam rantai pasok ini dalam inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing dan sebagainya. Ini kan proses bisnisnya, ini kan peta generik porter value chain. Jadi ini kita harus petakan ke bisnis-bisnis yang related. Jadi contohnya misalnya kalau ini dibahas tentang bank, jadi kan saya pakai ini juga ya untuk bank. Bank itu inbound logistiknya apa gitu ya? Inbound logistik di bank itu kan proses dia mendapatkan dana ya dari nasabah, dari masyarakat gitu ya, dari dana pihak ketiga. Jadi itu masalah pasokan uang masuk ke bank itu seperti apa ceritanya.
Kemudian kalau udah masuk uang, berikutnya operation bank adalah mengalirkan uang itu kepada nasabah ya, alokasi kredit. Nah, berarti konteksnya Pak David ketika ngomong green building itu, ini nih konteksnya harus dibaca dari porter value chain ini dulu Pak gitu. Jadi bisnis properti berarti bisnisnya seperti apa? Yang pasti dia punya gedung, tapi gedungnya mungkin tidak banyak ya gitu ya, untuk kantor pusat, untuk kantor di daerah barangkali gitu ya. Nah, tetapi dalam proses utamanya tentu bisnis properti ini ada kegiatan membeli tanah barangkali gitu ya, membeli tanah di suatu lokasi, membebaskan apa ya, bisa jadi suatu lokasi itu ada penduduk yang punya rumah di situ, pembebasan tanah dan sebagainya. Kemudian nanti juga membeli pasokan bahan material bangunan barangkali karena akan dibangun dan sebagainya. Berarti inbound logistik ini itu kita ceritanya Pak. Nah, kemudian operationnya berarti Bapak ada kegiatan mulai membangun rumah itu atau ada tanah yang dibuat untuk suatu tujuan, kan itu ya industri properti yang jualannya kan itu gitu. Nanti kalau udah selesai nanti gimana caranya mengkonekkan bangunan yang sudah itu ke nasabah, ke apa ya, ke masyarakat. Tetapi masyarakat nggak punya uang untuk beli. Nah, tentunya nanti kita hubungkan masyarakat ini dengan bank gitu ya. Gimana caranya rumah ini bisa dijual dengan KPR misalkan kan gitu. Nah, jadi kan proses bisnis begini Pak. Nah, jadi kalau Bapak bicara tentang green building-nya saja gitu ya, gedungnya saja agak-agak lepas ya dari framework berpikir strategik ini gitu. Jadi tidak ketahuan ini gedung yang dipakai apakah gedung yang dijual gitu loh Pak David. Nah, jadi itu pentingnya kita memahami gitu ya. Jadi emang agak sulit ya memahami strategi, tapi kita bisa gunakan literatur ya Porter ini cuman Porter yang membahas Porter Diamond Framework value chain. Jadi kan penciptaan nilai itu kan terjadinya pada proses bisnis pendukung dan proses bisnis utama. Nah, jadi Bapak harus masuk di dalam pembahasan Bapak tuh di bab 2 itu harus ada section yang membahas bagaimana proses penciptaan nilai pada sektor industri properti. Nah, jadi akan ada cerita mulai dari mana dia memulai keberlanjutan. Jadi misalnya kalau mau harus ada regulasi menghitung emisi karbon ya berarti ini kan adanya di area sini ya karena itu adalah aset-aset yang controllable bagi top management gitu. Gitu Pak. Apakah bisa membantu? Semoga bisa membantu ya. Jadi framework berpikirnya ini gitu ya. Ini buku favorit saya tadi ya, How Sustainability Work. Yang ini gambar ini dari Epstein dan Bovak sama cara memformulasikan strategi dia mengikuti pola berpikirnya Kaplan Norton. Oke, gitu Pak. Baik, apakah sudah terjawab Pak David? Jadi nanti Pak David kalau seandainya Bapak ingin menganalisis pakai data sekunder gitu ya. Data sekunder itu memungkinkan kalau pakai item-item yang sudah saya create ya. Kriteria-kriterianya nanti Bapak boleh search saya nggak sajikan di sini karena memang ya terlalu lama ya kalau membahas itu gitu. Search di dalam model yang saya buat ini saya sajikan link Google Drive-nya gitu ya, ada artikelnya juga bisa diambil gitu ya. Dari model itu ada checklist-nya. Bapak bisa menganalisis satu perusahaan properti perilaku bisnisnya seperti apa. Atau Bapak bisa juga melakukan per satu perusahaan sektor industri properti, berarti kan studi kasus ya. Seperti studi kasus yang saya tampilkan tadi, kan dia menganalisis seperti apa perusahaan bertransformasi menuju keberlanjutan. Apa aja kendala-kendalanya. Nah, berarti kan gedung yang ingin dihitung emisi karbonnya itu hanya salah satu dari supporting activity. Tapi yang penting itu kan bisnis itu di core bisnisnya yang sustainable gitu. Jadi akhirnya emang kita harus melihat secara holistik masalah keberlanjutan ini gitu. Iya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin yang lainnya? Atau mau berdiskusi? Izin bertanya boleh Bu? Iya, boleh Pak Irfan, silakan. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu Adrianita.
atas paparannya yang menurut saya cukup sangat komprehensif, dan saya sangat apresiasi karena pemahaman saya selama ini tentang ESG yang mungkin lebih melihatnya dari aspek pemenuhan metrik semata, ini sudah menjadi lebih strategis gitu. Pertanyaan saya khusus fokus pada aspek leadership, Bu. Tadi Ibu sudah menjelaskan dan cukup memberikan pemahaman yang selama ini jadi pertanyaan saya itu, kenapa beberapa perusahaan multinasional itu punya C-level terhadap sustainability. Jadi ada direktur khusus untuk sustainability. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskannya dan itu cukup sangat memuaskan penjelasannya. Jadi saya ubah sedikit pertanyaannya. Untuk konteks Indonesia, Bu, mungkin untuk mengangkat keberlanjutan sampai ke C-level itu mungkin masih butuh waktu beberapa memang ada beberapa perusahaan saya perhatikan sudah punya C-level, tapi mayoritas kan belum punya C-level untuk yang keberlanjutan, sehingga keberlanjutan ini kan menjadi tanggung jawab yang masih gray area gitu untuk level strategis. Nah, pertanyaannya pada situasi tersebut kira-kira bagaimana sarannya, Bu, untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia supaya aspek keberlanjutan ini bisa diterapkan pada aspek leadership yang mulai dari level yang sangat fundamental itu strategis hingga menjadi implementasi yang tadi sudah Ibu jelaskan tadi. Gitu, Bu, mudah-mudahan bisa clear pertanyaannya, Ya. Bu. Terima kasih Oke, sebelumnya. baik Pak Irfan gitu ya. Jadi yang jarang dibicarakan orang selama ini gitu ya, kalau kita bicara strategi itu kan ada level-level ya, strategi korporasi. Kalau kita bicara misalnya perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, itu kan kita ngomongnya laporan consolidated ya, consolidated financial statement. Itu artinya gabungan dari strategic business unit yang ada di bawah-bawahnya, kan gitu ya. Nah, jadi artinya dari contoh-contoh kasus tadi juga gitu ya, di Kaplan dan Norton dia udah bilang gitu ya, bahwa ketika memformulasikan strategi itu harus ada yang namanya Office of Strategic Management gitu ya. Karena emang ketika kita memformulasikan strategi pakai balance scorecard, sebenarnya yang kita kerjakan itu adalah mendesain corporate governance yang baru gitu. Tapi seperti apa? Nah, seperti kita tahu tadi corporate governance di Indonesia ini kan kita lihat yang tadi kan saya sudah sajikan PUKI ya. Nah, tadi ya. Oke, sebentar. Kita punya yang namanya Panduan Umum Governansi Korporasi Indonesia. Kalau ini tadi kan berbasis ISO gitu ya. Nah, kalau governance itu tuh ada dua aliran kan ya. Kalau di Indonesia ini two tier ya. Jadi ada direksi, kemudian ada pengawas-pengawasnya adalah Dewan Komisaris. Mana tadi ya? Sorry. Di atas. Jadi ada 3 organ utama gitu ya, organ yang mengatur kepemilikan. Kepemilikan itu ada di ini ya, mengatur kepemilikan, berarti semua pemegang saham otomatis kalau dia punya banyak strategic business unit di bawah, itu kan banyak pemiliknya tuh, apalagi perusahaan publik gitu ya. Itu ada rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham nanti yang menentukan nanti direksinya siapa, ada pemilihan dan sebagainya. Direksi tugasnya kan mengelola jalannya perusahaan, mengelola strategi, berarti direksi merumuskan strategi, tapi strategi itu di-approve oleh Dewan Komisaris ya, tentunya dinilai ya kelayakannya, dari segi biayanya. Setelah formulasi strategi kan nanti akan ada investasi gitu ya, keputusan strategic expenditure ya kalau bahasanya Kaplan Norton, kita alokasikan berapa ya untuk proyek-proyek, bisa jadi membeli IT, investasi sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, kemudian karena pertimbangan aspek keberlanjutan itu ada di semua sisi perusahaan, maka ketika mendesain strategi itu di bahasanya regulasi kita tuh kita diminta membuat ESG unit ya, ESG unit. ESG unit itu kalau bahasanya Kaplan Norton kan Office of Strategic Management gitu ya, Office of Strategic Management. Berarti tugasnya top management itu sebagai arsitek ya, arsitek dari governance yang baru. Kemudian dia bertugas mengintegrasikan semua unit bisnis, karena setiap unit bisnis itu adalah pemilik resiko. Pemilik resiko ada di para direktur unit bisnis itu gitu. Nah, kemudian itu tentunya nanti mereka diajak bicara gitu ya, ada komunikasi. Nanti bagaimana strategi korporasi ini bisa tercapai, tentunya itu hasil akumulasi capaian dari unit bisnis itu. Nah, sekarang kalau di Indonesia misalnya
bisa jadi ya perusahaan-perusahaan BUMN yang gede-gede itu bisa jadi strateginya seringkali dibuatkan oleh konsultan, misalnya konsultan asing yang which is itu bisa jadi dia berasal dari negara yang governance-nya one tier tadi gitu ya. Jadi nggak ada pemisahan antara seperti di Indonesia. Kemudian nanti mungkin itu menjadi concern gitu ya. Nanti sebaiknya kan yang unit yang dibuat ini sebenarnya dia tugasnya mengkoordinasikan risiko ya gitu. Kalau di Indonesia adanya di bawah level direksi, kemudian ada di level dewan komisaris. Kalau yang dalam literatur yang saya baca gitu ya, kalau ada ESG itu dia bisa jadi dia fungsinya kan sebenarnya terkait dengan risiko ya. Nah, selama ini dewan komisaris kan fungsinya pengawasan. Bisa jadi nanti letaknya di bawah pengawasan dewan komisaris. Tetapi di dalam eksekusi risikonya ada di dalam eksekusi strateginya bisa jadi di bawah direksi gitu ya. Seperti contoh kasus tadi CSO itu adanya di bawah direksi. Nah, kemudian di dalam Dewan Komisaris mungkin nanti kalau sangat urgent isu keberlanjutan ini kita juga bisa memasukkan suatu unit ya, ada komite risiko. Mungkin selama ini udah ada juga komite risiko. Cuman tugasnya nanti di upgrade ya dengan memasukkan pertimbangan risiko perubahan iklim itu gitu. Gitu. Jadi adaptasinya seperti itu, tetapi menurut teori awalnya Koase tadi gitu ya. Governance itu kan sebenarnya pilihan-pilihan yang layak dibuat oleh top management yang bisa berkontribusi kepada biaya yang optimal gitu ya. Karena di dalam literatur yang saya baca yang temuan-temuan negatif itu misalnya kayak di bank. Kenapa kok negatif ya? Ternyata emang menerapkan governansi itu kan sangat susah juga gitu ya. Regulasi itu sangat ketat. Misalnya di bank ESG practice berdasarkan ekuator prinsipal itu tuh juga sulit ya menginterpretasikannya. Gimana tuh caranya menerapkannya di lapangan gitu ya. Gimana caranya menguji pengaruhnya terhadap kinerja itu valid gak sih kinerjanya. Nah, itu tuh juga sulit gitu ya. Jadi artinya governansi itu nanti fleksibel. Jadi sekarang ini kita udah ada di era capability management ya, jadi adaptive governance. Adaptive governance itu adalah bagaimana top management memilih situasi, memilih tindakan-tindakan yang bisa memungkinkan seluruh aktor ekonomi bertindak di dalam berbagai skala itu, gitu loh. Nah, jadi tidak ada keharusan akhirnya tuh kalau udah dia tutir di Indonesia di bawah direksi boleh nggak? Di bawah ini boleh nggak? Nah, boleh-boleh saja asalkan ada kontraknya yang jelas. Itu tentunya dibicarakan lagi dengan rapat umum pemegang saham dan sebagainya. Gitu Pak Irfan menurut saya gitu. Karena di lapangan itu sekarang pilihannya itu tergantung top manajemen, selagi rapat umum pemegang saham setuju itu oke. Nah, dalam literatur itu ternyata shareholder wealth maximization itu kan selalu dia mintanya profit ya selama ini gitu. Kalau dalam literatur ternyata ya di dalam rapat umum pemegang saham itu ternyata dia juga rela kok, dia tahu kok isu sosial dan lingkungan itu tuh juga penting menentukan return yang akan dia dapat, sehingga tuh akhirnya mereka juga nggak keberatan ya jika ada investasi yang diarahkan untuk tujuan keberlanjutan gitu. Jadi mereka juga udah sadar risiko sekarang gitu loh. Jadi semuanya melalui interaktif control system itu seperti yang dikatakan oleh Simon. Jadi bagaimana caranya yang governance kan yang dua di atas ya, belief system dan boundary system. Itu istilahnya tone from the top. Nah, tone from the top itu gimana mengkomunikasikannya ke bawah. Nah, itu yang namanya bagaimana tuas pengendalian diagnostik kan indikator kinerja ya yang udah ada, yang kita udah ukur, udah kita masukkan ke sistem. Kemudian interaktif ini kan sebenarnya situasi yang gimana kita merespon situasi yang dinamis dan terkini, rapat-rapat yang sifatnya itu mendesak dan kita perlu membuat keputusan yang segera. Nah, itu tuh di seberapa jauh itu difasilitasi. Jadi akhirnya tuh semua unit yang udah dibuat dia tuh bekerja gitu, menjalankan fungsinya gitu. Nah, mudah-mudahan membantu ya Pak Irfan. Terima kasih Bu jawabannya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu Ernawati, boleh silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Indrianita ya Bu ya. Saya sangat tertarik dengan pemaparan Ibu. Terutama Ibu mengaitkan sustainability sama levers of control-nya Simon ya. Bu, maaf ya nanya sedikit tentang motivasinya Bu. Soalnya kan kalau kita cerita management control kan Simons kan termasuk yang agak lama ya Bu ya. Apalagi Ibu kaitkan dengan balance scorecard-nya. Nah, ini kan biasanya banyak artikel-artikel yang
memodifikasi atau mengintegrasikan ke modelnya Simons. Contoh kayak ada penelitiannya si Pereira, Oatley, mereka kan selalu memasukkan sesuatu gitu ya ke tabelnya, Iya. frameworknya Simons gitu. Terus ini sangat menarik, Bu, boleh lihat pemaparan tadi ada satu slide yang tentang penelitian Ibu nggak, Bu? Karena tadi Ibu sangat sekilas penjelasannya Ibu. Padahal Begitu penelitian ya. Ibu yang sangat menarik di slide keberapa ya yang ada. Bentar, saya ganti slideshow ya sebentar Boleh, ya. boleh. Mungkin saya berikan aja Kan cuman tadi Ibu seperti apa paparannya model. cuma sekilas, nggak detail. Ya, soalnya ini apa slide-nya udah Oh 50 gitu. lembar karena Padahal itu sangat waktunya menarik kan ya, Bu. terbatas Saya ya gitu ya sangat takutnya. menarik ya. Iya. Jadi ini makanya ini didanai ya oleh hibah gitu ya. Makanya waktu saya membuat ada panggilan riset membuat desain Green Central Banking, itu saya jadi pemenangnya karena saya membuat judul desain bank penciptaan nilai, strategi penciptaan nilai bank sentral hijau menggunakan pendekatan sustainability balance scorecard. Jadi saya menang ketika itu untuk hibah itu gitu ya. Nah, itu Ya. alhamdulillah laporannya saya sudah serahkan ke Badan Supervisi Bank Indonesia dan sekarang sedang dalam penulisan untuk publikasi gitu. Iya. Nah, ini yang kemudian masuk yang ini ya. Sebentar. Saya share screen aja karena kemudian ini hibah yang sedang saya kerjakan yang pakai manajemen kontrol sistem ini gitu ya. Sebentar. Kita mati dulu ini. Sambil menunggu Ibu share screen ya, Bu ya, sambil nanya juga ya, Bu ya. Ya, Soalnya boleh. kan kalau kita mau bahas management control system kan biasanya kalau penelitian ini kan tantangannya di pengambilan data ya. Karena rata-rata kan study case, rata-rata artikel yang ada itu kan lebih banyak ke studi kasus gitu ya, Bu ya. Putus. Tadi saya sangat menarik waktu Ibu menjelaskan bahwa Ibu dari 4 kan dia ada boundary system, belief systemnya Ya, itu betul. interaktif. Dari 4 itu kok Ibu bisa tadi sempat menjelaskan bahwa di 2 bagian atas ternyata berhubungan signifikan Ya. signifikan gitu ya. Berarti saya berasumsi Ibu penelitiannya kuantitatif ya, Bu ya? Ya, jadi ini kuantitatif. Jadi ini pendekatan saya kan spiritnya gini. Orang-orang di praktik lapangan kan pada galau gitu ya. Pada nggak ngerti sustainability itu apa sih gitu kan ya. Nah, jadi literatur yang ada itu tuh selalu dia bicara laporan keberlanjutan aja gitu ya, disclosure laporan aja. Laporan tuh kan adanya udah di hulu ya di sana gitu loh. Nah, ternyata temuannya simbolik aja gitu ya. Greenwashing, pengaruhnya negatif dan kinerja. Nah, enggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu juga enggak banyak ya. Kalau dia katakan pengaruh, itu saya bilang gap riset ya, gap riset. Jadi secara literatur sebagian besar penelitian menemukan CSR atau ESG practice pengaruhnya positif terhadap kinerja. Logikanya kalau positif terhadap kinerja, ya capaian keberlanjutan kita nggak telat gini dong. Gitu kan ya, kita tuh tertinggal loh ya dari target itu gitu ya. Nah, jadi ada something wrong ya di dalam riset-riset yang dilakukan orang gitu ya. Jadi ada proses bisnis ini belum dianalisis secara mendalam. Makanya tadi saya onion of research framework tadi ya, ibaratnya kulit bawang ya, kita tuh baru mau membuka kulit bawang bagian depannya gitu loh. Nah, dalam-dalamnya itu apa? Nah, dalam-dalam itu ternyata terkuak dalam bentuk riset-riset yang berupa studi kasus. Nah, studi kasus itu kan macam-macam ya bentuknya. Ada 1 studi kasus, ada 3 studi kasus dibahas gitu kan ya. Nah, yang menarik itu sampai saya tuh sebenarnya ketika saya disertasi itu kan saya buat disertasi saya tahun 2015. Itu saya konflik besar-besaran ya dengan tim promotor gitu ya. Maksudnya nggak nemu-nemu kata ininya gitu ya. Sampailah akhirnya gara-gara teori saya belum tepat saat itu gitu ya. Jadi saya sampaikan saya hipotesisnya gini, tapi menjelaskannya teorinya tuh nggak dapat gitu ya. Sampai akhirnya yang saya berterima kasih banget ke almarhum Bapak Setio Anggorodewo gitu ya. Pak Setio Anggorodewo, Pak Dewo inilah yang akhirnya memperkenalkan saya baik lihat nih teorinya Williamson ini terjawab nih semua. Akhirnya
Pak Deo hanya kasih satu literatur tentang New Institutional Economic Theory, kemudian saya baca itu akhirnya keluar literaturnya yang lain-lain. Selama ini sebelumnya itu sebenarnya saya beberapa kali mendapat kesempatan jadi konsultan strategik bagaimana memformulasikan strategi manajemen berbasis balance scorecard gitu ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana menjelaskan balance scorecard itu pakai teorinya apa. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya kan itu governance ya, sampai akhirnya ketemulah New Institutional Economic Theory itu. Jadi kan saya tadi membuat model seperti ini ya, Mbak Erna. Ya. Modelnya saya membuat balance scorecard, saya combine dengan framework yang sudah umum ditemukan di riset yang di 11 negara tadi ya, bahwa ada triple I. Jadi triple I itu pertama kali sustainability intention, habis itu sustainability integration, habis itu sustainability implementation. Ini cocok banget dengan idenya si Kaplan dan Norton. Jadi Kaplan dan Norton itu kan dia juga pernah melakukan riset-riset strategik itu ya. Kenapa perusahaan yang dia riset 10 tahun yang lalu, tahun 96 waktu itu ya, dia riset tahun 96, kemudian dia ulang lagi riset yang sama ke organisasi yang berbeda, tahun 2006, dia lihat ya formulasi strateginya, dia wawancarai top manajemen yang sama gitu ya. Alasan top manajemen itu ternyata dia bilang gini ya, strategi dia formulasikan gitu ya, dia mengaku canggih ya dengan strateginya gitu ya, tapi ternyata yang terjadi itu organisasinya tidak align. Jadi itu dia tidak mengkomunikasikan strategi itu ke operasional bisnis rutin, ke orang-orang yang di bawah gitu ya. Nah, di orang-orang yang di bawah itu artinya apa? Berarti kan orang-orang yang di bawah itu nggak ngerti ya, ini perusahaan mau dibawa kemana. Nah, logikanya artinya tentunya bisa jadi yang terjadi itu adalah orang mencapai target KPI tertentu, bisa jadi rewardnya nggak sesuai, kan itu kan ya. Nah, kalau Kaplan kan dia perspektifnya itu tadi gitu ya, dia punya learning and growth, habis itu business process improvement, kemudian customer, habis itu terakhir baru finansial, kan gitu. Nah, yang akan pelaku proses kan ada di bisnis proses ini. Nah, gimana mungkin dia bekerja kalau dia nggak tahu strategi? Nah, kalau kita kerjakan, kalau gue kerjakan ini, gue dapat rewardnya berapa? Kan gitu ya, intinya di level individu pegawai kan itu. Kalau rewardnya nggak sesuai, dia pasti ogah-ogahan kerja gitu ya. Akhirnya strategi kan nggak tercapai. Nah, jadi itu idenya si Kaplan dan Norton, bisa jadi strategi nggak tercapai karena ininya insentifnya nggak cocok. Ya, gitu ya. Jadi akhirnya teori New Institutional Economic Theory itu, dia tuh bercerita berlevel. Jadi saya menguji secara empiris. Ini kan saya udah dapat indeksnya ya, kriteria-kriterianya saya tarik dari regulasi, dari semuanya, dari formal, dari konseptual. Kemudian ada checklist. Checklist saya itu saya lakukan konten analisis di bank gitu ya, yang disertasi saya itu. Kemudian di bank itu saya lakukan konten analisis yang saya nilai dengan konten analisis itu adalah level pengungkapan bank tentang inisiatifnya. Kemudian saya kasih scoring. Saya kasih scoring 1 sampai 4. 1 itu saya berarti 1 itu kalau saya nggak menemukan item yang saya sebut itu di dalam laporan tahunannya. Berarti kalau nggak ada, berarti itu business as usual. Masih bisnis cara lama gitu ya. Tetapi kalau ada dia ngomong, tapi dia ngomong sedikit saja gitu ya. Jadi kami concern dengan tanggung jawab sosial dan kami melakukan sumbangan sunatan massal kepada gini-gini. Nah, itu tuh bank melakukan itu gitu ya. Salah nggak? Nah, nggak ada yang salah sih dengan sumbangan gitu ya. Tapi intinya bukan itu sustainability gitu ya. Tentunya di bank sustainability-nya ketika dia sebutkan ya, kalau kasih kredit sejumlah sekian, kami lakukan kepada project bisnis renewable energy. Nah, harusnya itu yang dia sebut. Nah, atas aliran kredit ini dalam tahun pertama dihasilkan ini harusnya kan itu yang dijelasin. Nah, gitu ya. Jadi saya lihat berdasarkan checklist itu berdasarkan luas pengungkapan. Nah, sesuai dengan teori tadi ya, policy capability maturity level. Nah, itu kan kompetensi ya gitu ya. Nah, kita berlevel. Nah, di dalam literatur IT governance itu juga begitu gitu ya. Kita menilai IT governance itu berdasarkan capability maturity level. Itu ada standarnya juga tuh COVID gitu. Nah, di dalam literatur keberlanjutan yang terakhir, di dalam gap frame analisis tadi ya, terutama itu ada 3 buku yang saya pakai ketika membuat bank sentral itu. Gap frame analisis itu untuk level nasional gitu ya. Kemudian kan itu turun ke level korporasi, itu Dilik dan Move nama penulisnya, sama penulis itu juga. Nah, itu dia mengelompokkan itu
tahap transformasi perusahaan itu bertahap gitu ya. Tahap pertama dia pindah mulai menyaring nilai. Jadi ketika dia udah melakukan CSR, sumbangan, ya enggak ada yang salah sih. Orang melakukan sumbangan oke-oke aja. Tapi sumbanganmu berapa? Kan itu isunya kata si Porter gitu kan, strategic filantropi. Kamu punya profit sekian, tapi kamu menyumbangnya setelah ada profit baru sekian. Pas begitu krisis datang, sumbanganmu hilang, ya mana tanggung jawabmu, gitu kan, gitu ya. Jadi artinya sustainability itu kan adalah sesuatu yang direncanakan. Jadi artinya kalau dia udah merencanakan, dia dapat profit, dia nggak perlu lagi mikirin CSR karena bisnisnya sendiri udah bertanggung jawab, gitu. Gitu Mbak Erna. Nah, jadi Iya, Bu. ini ceritanya saya Berarti menjawab. analisis content analysis sama inilah ya, kasih sistem scoring lah. Jadinya Ya, beneran sebenarnya jatuhnya hampir mixed method juga ya, Bu ya. ya, Bu, boleh akhir-akhir tahu nggak, Bu, mengapa pilih balance scorecard? Pernah ditanyakan nggak why balance scorecard? karena saya nggak tertarik dengan riset-riset yang udah ada, ya Oh, pengungkapan apaan gitu ya, proses bisnisnya berubah seperti apa, mau tahu oh. ya balance scorecard yang dipakai gitu. Berarti Heeh. teori yang Ibu pakai memang pakai New Institutional Iya, Theory New lah ya. Institutional Economic Theory. Jadi dia Oke. berlevel-level gitu. Nah, kemudian ini hasil nanti bisa di-search ya, nanti lihat aja artikel Oh, saya ini sudah yang publikasi ya, Bu ya? ini udah publikasi. Jadi ini publikasinya itu di Emerald ya, Scopus Q2 gitu ya. Itu karena sustainability kan banyak, ini kan regulasinya banyak nih. Ini adanya di supplementary material namanya. Karena di jurnal Scopus itu kan dia nggak boleh ada pembatasan halaman ya. Nah, ini indeksnya ini menjelaskannya tuh panjang ceritanya, jadi ditambahkan dengan supplementary material. Nah, ini keterangannya cara membuat indeksnya, kenapa saya sebut misalnya kriterianya. Nanti kalau udah dia alignment, udah selaras organisasinya, nanti akan ada penemuan kasus bisnis tuh gitu. Kasus bisnis sebenarnya baru bank masuk ke kredit ESG gitu kan. Menarik sekali. Bu, boleh lihat Nah, judulnya nggak, Bu? Biar nanti saya mau download artikelnya. boleh nanti ada kok di situ ya. Nanti kontak WA saya juga boleh gitu ya. Nah, Boleh, ini hasil kajian saya gitu ya. Jadi sustainability ini sebenarnya dia tuh adalah konvergensi ya, berbagai regulasi, standar banyak gitu ya. Sebenarnya ya seperti kata kuasa tadi, harus diadop semua enggak? Diadop semua kan kita pasti kelenger juga ya, gitu ya. Atau duitnya kan mahal juga ya, gitu kan ya. Nah, artinya kan top manajemen tuh boleh memilih gitu ya, sesuai dengan faktor kontingensi kontekstual organisasinya. Ini ke apa? Ini ya. Jadi intinya ini hasil indeks saya gitu ya. Jadi saya petakan ini nggak bisa diakses pengen ya. Kok nggak terakses, nggak keluar semuanya. Jadi ini hasil indeks saya. Ketika saya menulis ini namanya masih sustainability awareness gitu ya. Itu kan tahun 2015 Indonesia sedang memformulasikan regulasi sustainable finance. Jadi judul saya itu emang sustainability awareness. Jadi ini indeksnya namanya sustainability awareness level index sebenarnya gitu. Nah, tapi saat itu karena bank itu kan dia mencakup semua industri. Saya namai di artikel yang Emerald itu namanya sustainability governance model gitu. Gitu ya. Kalau sekarang saya namanya ESG practice model yang udah dari bahkan Kemenristek udah ESG karena eranya udah ESG menyebutnya gitu. Nah, jadi ini hasil pemetaannya seperti apa pemetaan di Indonesia. Intinya bank di dalam aspek triple I itu sekarang ini berada pada fase sustainable banking level kedua. Jadi sedang aware dalam risiko, tapi inovasinya belum masuk gitu lah. Nah, sekarang ini kan kita sedang masuk ke tahap 2 ya. Tahap 2 sustainable finance, kita membangun corporate sustainability system. Nah, jadi eranya risetnya kalau yang menarik itu adalah seperti apa climate finance, seperti apa bank masuk ke strategi ESG itu. Gitu. Jadi sekarang riset-riset anak-anak saya arahkan ke situ gitu. Nah, ini file bawahnya enggak bisa diakses. Nanti coba diakses, mungkin ini file kok laptop saya udah kebanyakan beban kayaknya, dia capek kayaknya. Oke, Bu, udah ketemu saya di Emerald artikelnya. Nah, udah ya. Iya, Oke. udah ketemu nih artikelnya di Emerald. Heeh. Makasih ya, Bu Indrianita. Iya, Benar terus yang sangat satu lagi menarik. yang sektor industri non keuangan itu dapat best paper juga kemarin, ada Jaki Award ya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEUI ya, jurnal akuntansi keuangan Indonesia, itu dapat best paper award gitu ya. Itu studi pendahuluan saya sebelum dapat hibah yang ESG practice model MCS LOC ini gitu. Oke, Luar Bapak biasa. Ibu. Ya.
Saya sangat kaget karena lihat ini title-nya kaitan, karena saya juga praktisi ya Bu ya. Jadi saya memang selama ini mau melihat bagaimana sih integrasi antara management control-nya ke dalam dengan sustainability. Karena seperti yang tadi Pak David ada jelasin, kalau mau mengacu pada GRI, memang itemnya banyak. Kalau Iya. cuma ke POJK, ya memang lebih simple, lebih sederhana. Cuman ya memang alangkah indahnya kalau semuanya itu bukan hanya on the paper, on the theory Ya, seperti yang Ibu sampaikan. betul. Memang Iya, harus ada langkah-langkah gimana integrasikan ke strategi bisnis kita. Jadi iya, kontrolnya mau gimana? Karena kita iya, praktisi kan. Di iya, perusahaan itu real in practice-nya itu mau seperti apa. Nah, ini yang iya. selama ini kita cari. Itulah Jadi makanya hari ini luar biasa, insight-nya sangat bagus. karena saya pernah pengalaman konsultansi gitu ya, ini strategi kan nggak kayak gitu jadi serasa Benar, cetek Bu. gitu ya, cetek riset-riset yang udah ada itu nggak membumi ya, maksud saya tuh tidak mengangkat substansi yang penting gitu lah. Jadi ini makanya kemarin itu saya senang juga ya gitu, itu Bank Sentral yang kita bikin desain Bank Sentral loh gitu. Kaget saya karena kita akuntan ya, mulainya dari mana nih gitu. Sampai saya tanya-tanya orang-orang bank sentral yang ngerti ekonomi makro gitu ya, ternyata orang-orang itu juga nggak paham sebenarnya gitu ya, mau diapain tuh bank sentral gitu, yang bank sentral hijau itu seperti apa gitu. Nah jadi akhirnya emang dengan tim saya gitu ya, kita mencari literatur gitu ya, banyak literatur yang kita cari sampai bermanfaat sekali yang namanya AI gitu ya. AI, jadi saya ketemu sampai bibliometrik dulu ya, saya lakukan bibliometrik dulu. Sustainable finance itu apa gitu ya. Sustainable finance kita udah tahu gitu ya di bank biasa kan. Tapi kalau bank sentral itu apa? Nah, sampai akhirnya dapatlah saya riset tentang sustainable finance di dunia ini yang dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus itu sebanyak 900 artikel. Kemudian apa ini? Saya minta AI tolong dibuatkan klaster. Ya bikin klaster, ada isu ini, isu ini, isu ini, isu ini gitu. Terus sampai terakhir isu bank sentral. Ternyata emang itu sedikit yang meneliti gitu ya. Yang isu bank sentral itu saya temukan hanya 25-an artikel. Nah, dari situlah starting saya memahami, oh bank sentral itu harus hijau juga ya. Ternyata gubernur bank sentral tuh harus connect juga ya. Ternyata tuh konflik di dalam bank sentral di antara pembuat keputusan itu tuh juga sama ya dengan top manajemen ya. Jadi dia tuh ibarat top manajemennya bank sentral itu juga ada tanggung jawab kan gitu ya. Jadi definisi tanggung jawab selama ini nggak pernah tuh mikirin masalah isu perubahan iklim ini gitu. Nah sekarang ini isunya mendesak. Kalau kamu nggak aware dalam risiko ini akan terjadi kayak gini loh, inflasi loh, dan sebagainya, stabilitas sistem keuangan akan gimana. Nah itu, jadi itu yang memicu saya akhirnya mencari akhirnya keluarlah gambar-gambar kayak tadi gitu, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Iya, Ya, baik. makasih Bu. Ya, Sangat luar biasa insight-nya Bu. Makasih Bu. Izin baik. minta kontak ya Bu ya. Iya boleh Saya nanti. juga Bu, boleh minta kontaknya. Iya Iya, boleh Pak sama David. kalau boleh mungkin dari panitia share materi paparan tadi ya, sangat bagus sekali ya, sangat inspiring gitu. Sama Ya, Makasih Bu. kontak Erna juga boleh nih kalau untuk kita boleh presentasi kenalan. dan sertifikatnya nanti akan dikirimkan setelah acara ya Bapak Ibu seperti Oke, biasa. makasih ya Ya, Bu. ini Ya Bu ada Erna, kita boleh tukeran nomor kontak Bu ya. Iya Siapa? boleh. Ya. ini ada pertanyaan terakhir Bapak Ibu, mungkinnya dari Ibu Nabilah. Silakan Bu Nabilah. Baik, terima kasih. Ya. Kenalkan saya Nabila dari Institut Teknologi Sumatera, bidang teknik lingkungan. Kebetulan saya akademisi muda, Bu Indrianita, dan kebetulan karena bidang saya adalah teknik lingkungan, jadi dari perspektif saya itu biasanya ngelihatnya dari lingkungan. Jadi Iya. ini menarik sekali gitu, Bu. Melihatnya dari posisi korporatnya dan dari governance-nya seperti itu. Dan tadi saya tertarik ketika Ibu bilang di CSR itu yang lebih cenderungnya filantropis ya, Bu, di Indonesia. Apakah itu karena kebetulan kalau di bidang lingkungan mungkin yang sangat erat itu adalah di bidang proper ketika perhitungan untuk kategori hijau dan emas itu CSR-nya adalah dari jumlahnya. Jadi mungkin beberapa yang saya temukan yang dapat emas itu yang BUMN dan jumlah nominal CSR-nya cukup besar gitu. Dan apakah itukah yang menyebabkan jadinya mereka terutama untuk manufaktur ya kalau CSR-nya cenderung ya udah kita dalam bentuk filantropi seperti itu, Bu. Dan ke pertanyaan kedua saya,
tadi bagaimana sebenarnya, karena di bidang lingkungan sendiri kan banyak ya komponen-komponennya, bukan hanya saja GHG dan dari ISO 14004 dan 14.000 yang untuk LCA, bagaimana menggabungnya di dalam ESG, karena sebenarnya pun eh, terutama untuk industri yang lebih ke arah manufaktur, mungkin bukan untuk perbankan tapi untuk manufaktur, itu kriteria untuk lingkungan itu sudah begitu banyak yang diminta, terutama di bidang lingkungannya seperti proper, lalu analisis daur hidup, sehingga terlalu banyak report yang harus mereka buat seperti itu ya. Kita tadi ada laporan keuangan, dan mungkin nanti POJK ada laporannya sendiri, lalu untuk yang sudah diwajibkan proper oleh di level provinsi ataupun kementerian, itu pun juga harus, jadi begitu banyak beban di bagian untuk ESG-nya seperti itu, Ya. Bu. Mungkin itu dari saya pertanyaannya, Bu. Ya, Terima baik. kasih. Baik Mbak Nabila, jadi akhirnya galau ya, akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu kan ya Mbak Nabila ya. Jadi itu emang iya gitu ya. Jadi transformasi apa ya? Jadi ketika sustainability itu diadopt ya oleh organisasi, sebenarnya kita tuh ada integrasi, 3 integrasi ya. Yang pertama tuh integrasi kognitif ya, integrasi mindset gitu ya. Mindset kita harus berpikir gitu ya. Jadi misalnya dalam hal penanganan sampah-sampah gitu ya. Sampah itu kita nggak bisa urus sendiri, mau tak mau kita pasti cari ya orang yang akan bisa ngambil sampah kita. Nah itu tuh contoh kolaborasi kan ya gitu. Nah selama ini hanya masalah sosial saja gitu ya, seperti yang Howard Bowen tadi kan, social responsibility of businessman. Tapi dia cuma kata-kata sosial ya era itu gitu ya, makanya berdasarkan itu maka muncullah corporate social responsibility gitu kan. Nah, ternyata sosial ini juga muncul gara-gara isu lingkungan. Jadi misalnya dia buang sampah sembarangan, tentunya orang nggak nyaman gitu kan ya. Nah, makanya di isu-isu SDG pertama kali yang apa ya, PBB sedang mencari solusi ya. Solusi utama itu kan semakin kritikal karena kesejahteraan umat manusia ini semakin turun, sementara kemajuan ekonomi naik. Kan itu ya isunya gitu ya, yang pemikiran tadi si Friedman tadi gitu ya, karena emang dia membuat esai yang benar-benar tercekoki gitu ya, pelaku bisnis itu dengan pemikiran bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah mencari profit gitu ya, carilah profit. Akhirnya keluarlah teori shareholder wealth maximization gitu ya. Kalau kita taruh modal di situ gitu ya, modal pemilik modal ini nih sangat disanjung-sanjung nih hidupnya ya, era kapitalisme gitu ya. Modal itu sumber daya langka. Jadi kalau ada modal yang masuk ke sini ya berikanlah profit yang optimal untuk orang ini supaya dia nggak lari ke perusahaan lain, kan gitu intinya gitu ya. Jadi akhirnya era seperti itu udah usai gitu ya, karena banyak perusahaan yang akhirnya tuh dengan paradigma profit dia triple P juga ya, tapi profit gitu ya. Kalau orang Padang di kampung saya bilangnya pitih gitu ya. Jadi akhirnya yang terjadi itu adalah bisnis itu kalau udah mikirnya profit gitu ya, paradigma mikirnya cuma linear ya. Profit ningkatinnya gimana? Ya lu naikin harga gitu ya, naikin harga. Tapi kalau dalam industri orang udah jual semuanya harga 100. Kamu naikin 102 aja orang nggak mau beli dari kamu, kan gitu ya. Sampai akhirnya cara termudah yang lempeng mikirnya adalah apa? Tekan biaya gitu kan ya. Tekan biaya. Akhirnya yang mudah ditekan itu adalah upah buruh kan gitu ya, upah gitu ya, semua kesejahteraan pegawai, harusnya pegawai ini dapat investasi pendidikan, training, pelatihan yang mudah dipangkas tuh itu gitulah. Jadi sampai akhirnya terjadilah misalnya kalau kita merasa bekerja di suatu perusahaan 5 tahun kerja situ, 10 tahun di situ, nggak nambah pengetahuan kita, itu berarti itu perusahaan yang udah mengeksploitasi sumber daya gitu ya. Jadi harusnya nggak meningkat kapabilitas, itu kan artinya nggak ada learning proses ya di perusahaan itu gitu loh. Nah jadi akhirnya yang terjadi itu adalah kita apa ya, berarti perusahaan itu bisa jadi dia sejahtera ya saat itu, bisa jadi dia dapat indeks CG-nya tinggi gitu ya, tapi ternyata dengan perkembangan zaman dia tuh apa ya, dalam praktek bisnisnya bisa jadi dia mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. Tadi kan paradigmanya dunia ini menyediakan sumber daya berlimpah, jadi boleh aja pakai gitu ya. Kalau dia pabrik kertas, dia potong tuh pohon gitu, enggak pernah dia pikir satu pohon yang dia tebang itu tumbuh butuh bertahun-tahun. Nah, kalau orang bertanggung jawab sosial, praktek bisnisnya pabrik kertas, dia butuh pohon, dia udah punya strategic planning, dia potong 1, dia tanam 5.
dia udah prediksi ini akan tumbuh berapa lama, kan gitu. Nah, harusnya kan bisnis bertanggung jawab itu seperti itu. Apapun bisnisnya, di-define lah menurut Porter value chain tadi, kita kan gitu. Nah, jadi itu kan ada panduan, itu yang dipandu oleh regulasi. Nah, tetapi dalam konteksnya tadi CSR, ketika CSR yang dipakai untuk indeks-indeks apa tadi proper tadi ya kata Mbak Nabila ya, itu di era itu tuh ada dua aliran ya pemahaman bisnis gitu ya. CSR filantropi dan CSR substantif. Jadi CSR substantif itu adalah CSR strategis. Jadi artinya kalau kita berkaca dari ISO 26000 itu dia sebenarnya organizational governance sih gitu ya. Dia bicara tentang governansi keberlanjutan di sebuah perusahaan sebenarnya. Coba cek ISO ya, ISO 26000. Nah, jadi dalam pengertian proper tuh masih bicara tentang CSR strategis tuh gitu. Jadi logikanya proses bisnis utamanya itu yang harus hijau gitu ya, tanggung jawabnya ada. Nah, kemudian sekarang ini karena udah isu lingkungan yang mengemuka, kita nggak bisa lagi abaikan, maka akhirnya tuh bisnis ini harus bisa memotret isu lingkungan, sosial, dan governance ini secara lebih komprehensif. Kita sepakat ketemu istilah yang namanya ESG, gitulah ya. Jadi ESG. Jadi kalau dalam bimbingan gitu ya, saya menawarkan kalau mahasiswa masih pakai literatur lama CSR. Nah, kamu udah tahu belum gitu ya bahwa sekarang ini isu kita udah bukan ini lagi gitu loh. Karena kalau kamu nulis CSR, akhirnya perdebatannya itu lagi sumbangan atau beneran itu. Jadi kita nggak move on gitu ya. Jadi kalau ada yang apa ya menulis tentang keberlanjutan, kita bicaranya udah ESG atau bagaimana proses mengintegrasikan strategi. Nah, seperti kita tahu dari dulu-dulu juga si Porter udah bilang gitu ya, kalau kita punya strategi, kita mencapai ke depan selalu di baliknya tuh ada risiko kan ya, dua risiko mata koin tadi ya, mata koin ya, dua sisi mata koin. Di baliknya selalu ada risiko. Risiko adalah sesuatu yang mungkin menghalangi tercapainya keterjadiannya. Risiko ada di depan, selalu ada ketidakpastian kan gitu ya. Ketidakpastian, kalau ketidakpastian itu ada dua loh ya. Jadi kalau orang menyebut misalnya selama ini ketidakpastiannya di literatur yang lalu itu dia masih bicara tentang kompetisi gitu ya. Gimana kita survive berkompetisi itu kita masih bicara tentang apa ya persaingan yang tapi kompetensi itu masih kita bisa rencanakan loh. Kita harus coba kita lakukan ini pasti kita kompeten. Tetapi sekarang ini jadi maksudnya eranya era complexity tapi kita masih bisa cari solusi. Tapi yang sekarang ini kita ada di era VUCA ya namanya istilahnya VUCA, tetapi itu VUCA itu kita berada di era cyclomatic complexity. Jadi itu kita lakukan ini, ntar ini jadi ini gitu loh. Jadi muter-muter di situ gitu ya. Nah, cara terbaik dalam seperti itu hanya melakukan kamu tes, kamu udah sejauh mana endurance-nya gitu ya. Jadi makanya di sektor jasa keuangan itu diminta melakukan stress testing. Nah, stress testing. Jadi ketika saya membuat literatur bank sentral itu ternyata bank sentral di dunia, di Eropa terutama itu, dia tuh melakukan stress testing gitu ya. Jadi ketika terjadi risiko perubahan iklim segini, dia rugi. Ruginya berapa? Kalau ruginya sekian, berarti tindakannya harus gimana. Jadi akhirnya mereka punya disaster recovery planning yang lebih mantap gitu lah. Nah, jadi perusahaan itu juga gitu kasusnya gitu ya. Jadi kalau isunya udah perubahan iklim, itu kan tadi dibilang, itu menyasar paling tidak satu aset gitu ya perusahaan gitu ya. Apalagi di Indonesia ini 60% daerahnya berada di dataran rendah. Naik pasang sedikit bisa jadi gudang kita tuh udah terendam gitulah. Nah, kebayang ya kalau top manajemennya nggak aware gitu ya, nggak aware dengan risiko. Kemudian di bank juga sama, bank nyalurin kredit ya nggak lihat itu, dia lihatnya finansial aja. Ya bisa terjadi tuh tsunami kredit macet itu di bank gitu lah. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi Mbak Nabila tadi ya CSR itu mungkin menurut saya AMDAL segala macam yang proper itu tuh harus merevisi gitu ya istilah-istilah yang lebih kekinian ya sesuai dengan konteks terkini ya kalau menurut saya gitu. Mungkin nanti ada yang mengundang saya jadi itu gitu ya. Karena emang sekarang kemarin tuh ada beberapa undangan untuk merevisi macam-macam gitu ya. Nah, kemudian nanti kan terkait dengan LCA ya. LCA itu kan sebenarnya proses bisnis ya kita bicara ya. Life cycle accounting kan ya Mbak Nabila ya.
Nah, di dalam teknologi untuk waste management itu di Jepang itu sudah dikenal material flow cost accounting untuk penanganan environment management system. Nah, ini termasuk istilah yang saya sebut di hibah saya gitu ya. Jadi artinya kalau di bank sustainability itu selalu beriringan jalannya dengan transformasi digital. Jadi bank harus menjemput bola gitu ya, UMKM yang tidak bankable tadinya nggak bisa itu layanan bank. Jadi mereka nanti investasi ada peer-to-peer lending dan sebagainya seperti apa, ada bank digital dan sebagainya. Akhirnya itu inklusivitasnya meningkat dengan transformasi digital. Sementara di sektor non keuangan isunya kan limbah, emisi karbon dan sebagainya. Teknologi manajemen material flow cost accounting itu tuh adalah isu yang akan diangkat di dalam proses transisi ekonomi rendah karbon ini, karena itu adalah sebuah teknologi yang bisa merubah paradigma bisnis ya. Jadi singkatnya material flow cost accounting itu tuh selama ini memperbarui ya paradigma berpikir akuntan gitu ya, yang mana tadinya kalau kita berproduksi tentunya kita sadar bahwa ada limbah itu di ujung akhir proses gitu ya. Taruhlah proses produksi ada proses memotong, kemudian menjahit misalnya tuh, kemudian nanti ada beberapa tahap gitu. Sebenarnya kita selama ini tuh udah jadi limbah, udah jadi produk, ternyata ada produk defect sebanyak tadinya bikin produksi 1.000, ternyata 200-nya itu tuh defect misalnya. Ternyata tentunya bisa dijual 800. Yang defect ini paling yang dikerjakan apa, di rework, diperbaiki, diimprove, paling nanti dijual harganya lebih miring dibandingkan produk yang sempurna. Kan gitu aja ya pola berpikir kita. Limbah ini nggak pernah kita tahu ini limbah ini penyebabnya apa. Nah, gitu loh. Nah, sekarang material flow cost accounting itu paradigma berpikirnya adalah sebelum kita berproduksi, di setiap tahap itu kita udah tahu gitu ya, diuji cobakan di Jepang gitu ya, di tahap 1 itu misalnya tahap pemotongan. Misalnya bahan ini udah kita buat ya, di bill of materialnya tuh sudah direncanakan ini akan dihasilkan 1.000 unit gitu ya. Kemudian setelah lewat tahap 1 itu tuh dibedakan ada namanya positif produk dan negatif produk. Positif produk, negatif produk itu artinya positif itu yang sesuai dengan rencana, negatif itu yang meleset dari rencana. Nah, itu bisa terjadi motongnya agak rusak sedikit dan sebagainya. Nah, di tahap itu langsung dievaluasi. Ini limbahnya berapa banyak? Kalau misalnya dia bisnis garment, perca-percanya itu sebenarnya kan bisa dipakai untuk yang lain-lain ya gitu. Nah, tapi dihitung lagi tuh berapa. Kemudian mesin yang dipakai itu juga nanti karena dia sudah ramah lingkungan misalnya, dia kan connect dengan teknologi digital. Nah, nanti itu ada proses menghitung berapa emisi karbon yang misalnya tadinya dia pakai mesin lama jumlahnya sekian. Kalau menghitung strategi kan kita gitu ya, kondisi awal seperti apa, kemudian kita udah beli mesin baru. Dengan mesin yang baru ini, taruhlah mesin baru ini dapat pembiayaan dari bank. Nah, dari bank ini mengharuskan gitu ya, ini sudah saya berikan pembiayaan, sekarang mana laporannya, penurunannya berapa. Nah, itu tuh nanti otomatis kalau pakai material flow cost accounting di level 1 itu nanti kita bisa hitung emisi karbon di tahap 1 segini. Limbahnya terbukti sekian kilo atau sekian banyak, itu dicari tahu penyebabnya, misalnya ada polanya yang nggak sempurna dan sebagainya, sampai akhirnya di setiap tahap itu limbah itu dianalisis sampai akhirnya limbah akhir itu berapa, kita bisa meningkatkan, melakukan continuous improvement gitu ya. Jadi bisa jadi limbah itu banyak gara-gara kita standar costingnya nggak bagus, standar raw materialnya nggak bagus gitu lah. Nah, jadi itu adalah yang potensial besok akan meningkat kalau keharusan implementasi IFRS 1 dan 2 itu semakin tinggi gitu. Itu Mbak Nabila. Jadi itu LCA ya. Kalau kita bicara material flow cost accounting itu kita bicara LCA gitu. Iya, betul Bu. Dan itu yang menarik sebenarnya karena ketika di LCA kan sudah ketemu hotspot-hotspot yang tadi Ibu sebutkan, mana yang tidak efisien dan tidak efisien. Dan nanti ketika yang saya penasaran itu adalah ketika sudah ditemukan hotspotnya dan bagaimana hubungannya dengan tadi manajemen levelnya seperti itu Bu. Itu sih yang menarik sebenarnya, karena kalau dari saya kan memang biasanya perspektifnya lingkungan, ayo kita proteksi lingkungan, kurangi limbah bla 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 gitu ya Bu. Tapi yang menarik tadi yang Ibu sampaikan itu adalah cukup banyak pencerahan yang saya dapatkan untuk dari corporate governance dan strateginya Bu. Terima kasih Bu.
Iya. Baik, terima kasih Ibu Makanya memang Najira. sustainability itu start from top management ya. Kalau kebayang ya, kalau nggak mungkin lah kita di bawah-bawah yang melakukan gitu ya. Pas sudah selesai datanya diserahin, dicuekin gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau udah alignment itu datangnya dari top management. Jadi memang apa ya, ini challenge buat government ya, untuk gaya kepemimpinannya gitu ya. Di dalam literatur terakhir kayak Perkin Esrafiain yang Chief Sustainability Officer itu, dia menyebut istilah sustainable leadership. Nah, sustainable leadership itu kayak gimana gitu kan ya. Selama ini kita kenal istilah teori-teori leadership itu ada transactional leadership, transformational leadership gitu ya. Jadi itu kita bicara ekstrim kiri, ekstrim kanan gitu ya. Nah, sebenarnya sustainability itu apa sih gitu ya? Akhirnya itu sustainability itu merangkul tuh semua cerita-cerita tentang teori-teori sebelumnya, bahwa organisasi itu nggak seperti itu gitu ya. Jadi selama ini kalau terlalu tersentralisasi gitu ya, segala sesuatu kebijakan akhirnya di bawah itu kan nggak tahu. Kalau terlalu didelegasikan, terlalu banyak delegasi, nggak ada kontrol, itu kan banyak penyimpangan gitu kan ya. Nah, kemudian juga misalnya dari segi relasi kan tadi manajemen control system itu adalah alat kontrol formal ya, kata si Simon gitu kan. Nah, kontrol formal itu kalau terlalu formal itu kan juga orang takut yang ngomong ya gitu ya. Misalnya mau WA bos, presiden, direktur tuh pasti takut ya orang bawah gitu ya. Nah, berarti organisasi sekarang kita bisa buat ya, ada situasi kadang-kadang kita WA top manajemen itu tuh fine-fine aja, bapaknya baik gitu, ibunya baik gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa sampai ke isu-isu yang kritikal. Jadi itu kan isu whistleblower dan segala macam kan itu sebenarnya gitu ya. Ada perlindungan. Sehingga targetnya adalah muncul di sana relasi sosial informal. Nah, ya informal itu juga penting loh gitu. Jadi akhirnya dan kemudian gimana caranya mengarahkan perilaku, harus ada manajemen accounting system yang gimana. Kalau yang tradisional akhirnya dia nggak bisa mencatat gitu ya, nggak terekord. Kalau yang terlalu modern bisa jadi manusianya masih gaptek gitu ya. Harus upload ini enggak secepat itu belajarnya. Jadi akhirnya di antara itu gitu ya, itu ada tulisan saya juga tentang sustainability innovation. Kita tuh sebenarnya mencari titik fit di antara titik-titik itu gitu loh. Jadi itu bahasanya si Elkington ya dalam Green Swan ya, inovasi hijau. Sebenarnya kita ini mencari pilihan-pilihan dari sekian banyak gitu ya. Dalam organisasi kita beresin, luar juga kita tingkatkan relasi kita dengan orang lain, tapi apa ya, selaraskan kontrak ya, kontrak. Jadi manajemen control system ini nanti ada ceritanya juga gitu ya untuk sustainability supply chain gitu ya. Jadi itu tuh indah lagi tuh ceritanya gitu Mbak Erna. Kalau yang sedang menulis disertasi itu kayaknya itu isu bagus ya untuk ditulis. Nah, jadi intinya kita menuju the future fit foundation. Jadi bagaimana di perusahaan itu membuat pengaturan-pengaturan, dia berelasi dengan luar, itu semuanya terdokumentasi lewat kontrak, lewat peraturan gitu lah. Itu yang dimaksud dengan governance. Jadi akhirnya kalau dilihat governance itu banyak loh sekarang gitu ya. Di dalam literatur ada social governance, ada kontrak governance segala macam gitu. Oke, mungkin itu mudah-mudahan membantu. Iya, Bu. Tadi tambahan satu lagi sedikit lagi Mbak yang saya mau amini tadi kata Ibu case study-nya masih terbatas dan kebetulan salah satu bimbingan saya juga melakukan case study cuma di bagian risk assessment untuk di bagian environmentalnya saja untuk dari ESG-nya dan memang ketahuan bahwa dari manajemen itu yang ternyata yang bermasalah Ya, gitu dari itulah. people-nya gitu setelah kita fishbone analysis bukan dari sistemnya lebih ke arah corporate governance-nya yang tidak ada tadi yang dari bawah ke atas yang dari bottom up approach-nya itu kepotong. Jadi ketika ada failure di satu sistem di bidang lingkungan itu nggak nyampe ke atas Bu seperti Ya. itu. Makanya pergerakannya itu bisa lateral, bisa horizontal. Horizontal itu kan tadi korporasi, kan dia luas ya. Di bawahnya kan ada anak-anak ya, ada strategic business unit, ada anak perusahaan gitu ya. Anak itu kan ada kepemilikan. Nah, bisa jadi inisiatifnya sporadis ya di business unit. Nah, tetapi business unit ini bisa jadi dia connect hanya dengan fungsional, tetapi itu kita nyebutnya horizontal ya gitu loh. Tapi jika butuh sesuatu, bisa kayak tadi yang di apa ya, yang Gon et al tadi itu yang saya menggambarkan konfigurasinya, bisa jadi gitu ya, misalnya tekanan eksternal itu sangat penting gitu. Ini isu penting ya, kayak kasus Nike gitu ya. Itu kan isu HAM ya, isu HAM itu tuh kritikal banget ya ketika itu dia menggunakan tenaga sumber daya di bawah umur.
Ketika itu yang pakai sepatu Nike langsung teriak ya di sosmed itu ya, saya nggak rela menginjak-injak hak asasi manusia sampai kayak gitu-gitu loh. Nah itu tuh kritikal loh. Ketika itu langsung turun tuh top manajemennya, dia bikin unit social responsibility. Nah itu tuh starting point Nike memulai sustainable business. Nah jadi harus ada top manajemen itu. Jadi di ceritanya Perkins dan Serafein itu sustainability itu ada kalanya diawali dengan krisis gitu ya. Jadi bisa jadi perusahaan itu dituntut oleh NGO, banyak pelanggaran-pelanggaran gitu ya, banyak isu kontroversi yang dia lakukan gitu ya. Kemudian terjadi amok massa dan sebagainya. Akhirnya itulah mengawali dia mulai mengambil inisiatif gitu ya. Nah, ketika udah mengambil inisiatif bisa jadi top manajemennya ganti gitu ya. Ketika ganti itu berlakulah regulasi baru. Nah, ketika regulasi baru, pemimpin baru ada yang ngambil inisiatif. Nanti akan terjadi itu pergerakan lateral movement ke atas. Nah, nanti ketika ke atas tuh ada lagi isunya gitu ya. Ketika ke atas ada kan sekarang banyak ya Sustainability Award, CG Award gitu ya. Nah, pada suatu titik dia tuh dapat CG Award, dapat award bagus. Ketika award bagus itu dia terlena, terjadi lagi yang itu. Nah, itu dia turun lagi. Nah, itu makanya dinamika lingkungan tuh seperti itu. Menunjukkan efektivitas manajemen kontrol sistem yang berjalan di perusahaan itu gitu. Baik, Bu. Jadi kalau ditulis studi kasus menarik ya, tapi emang kita butuh resource ya kan untuk wawancara gitu. Masih ada pertanyaan kah? Iya. Baik, Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan atau kita cukupi saja hari ini karena sudah jam 12.43, Ibu? Ada ya. Iya, baik. Ya, ini sekali lagi terima kasih kepada Ibu Idrianita Anis untuk sharing dan penjelasannya. Ini ilmu baru dan insight baru untuk kita semua. Ini nggak terasa juga ya, diskusinya itu seru banget, jadi lama banget gitu. Nah, ada beberapa nih kesimpulan singkatnya yang kita bisa ambil gitu. Kalau fenomena perubahan iklim saat ini tuh tidak luput menyebabkan kerugian ekonomi sehingga adanya transisi ke sistem ekonomi sirkular, di mana sistem ekonomi ini mempertahankan nilai produk, bahan baku, dan sumber daya semaksimal mungkin untuk mencapai lebih banyak menggunakan bahan baku lebih sedikit, lebih dari sekedar waste management system. Untuk mencapai tujuan tersebut muncullah strategi manajemen control system yang diusungkan oleh Simon, di mana sebagai sistem pengendalian manajemen berdasarkan rutinitas bisnis atau prosedur yang digunakan oleh manajemen untuk mempertahankan pola dalam kegiatan organisasi, dan sebagai sarana untuk memastikan bahwa manajemen telah efisien dan efektif. Simon di sini menjelaskan bahwa ada 4 sistem pengendalian level of control, yaitu belief system, boundary system, diagnostic control system, dan interactive control system yang bekerja sama untuk mengendalikan suatu perusahaan. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, untuk presentasi hari ini akan dikirimkan bersama dengan sertifikat ke email Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih Ibu Idrianita untuk waktunya hari ini. Bapak Ibu juga yang sudah berpartisipasi. Selamat siang. Saya izin tutup Zoom-nya. Ya, selamat siang semuanya. Siang semua. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Ya, Silakan feel free to kontak ya jika makasih ya. Baik, Terima Ibu. kasih, Bu. Ya, izin Rif ya. Selamat siang. Bye, Terima Ibu. kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu.